Istana Wisata Hijau. Kakak Senior Qin. Salam, Kakak Senior Qin. Selamat, Kakak Senior Qin. Saat Qin Yun berjalan melewati Istana Tur Hijau, ia bertemu banyak murid Istana Tur Hijau yang menyambutnya dengan hormat dan rendah hati. Banyak dari mereka bahkan tidak berani berkata terlalu banyak. Karena mereka tahu bahwa Qin Yun telah menjadi dewa keliling, mereka takut menyinggung perasaannya dan membuatnya marah. Istana Tur Hijau punya aturan. Dao tidak memiliki preseden yang tercapai didahulukan. Murid-murid di tingkat Sky Immortal secara seragam akan memanggil mereka yang memiliki buah Golden Immortal Dao sebagai kakak dan adik senior. Jika mereka yang terkuat di antara semua murid, mereka adalah kakak laki-laki tertua atau kakak perempuan tertua. Oleh karena itu, meskipun Qin Yun masih sangat muda dan baru saja direkrut ke Istana Tur Hijau, beberapa murid Dewa Emas harus memanggilnya kakak senior Qin. Ini karena Qin Yun telah memperoleh wawasan tentang Dao Agung tingkat puncak. Bahkan murid Dewa Emas yang setara dengannya jumlahnya kurang dari 20. Dalam hal kekuatan ofensif, sebagai seorang Dewa Pedang, Qin Yun jelas termasuk dalam beberapa besar di Istana Tur Hijau. Kakak senior Qin kita ini sungguh mengesankan. Sudah berapa lama dia berkultivasi namun, dia berhasil menemukan Dao Agung tingkat puncak. Sayang sekali dia telah menjadi Dewa Pengembara. Kakak senior Qin adalah pria yang sangat terbuka. Dia rela memutuskan jalur kultivasinya demi manusia-manusia fana itu. Aku tak akan bisa melakukan itu jika aku berada di posisinya. Itulah sebabnya kakak senior Qin memiliki bakat untuk menjadi terkenal di 3 alam, sementara kau hanyalah seorang dewa langit biasa. Ngomong-ngomong, menurut aturan guru, selama seseorang mencapai buah Dao abadi emas, guru akan menghadiahkannya. Sangat umum untuk menghadiahkan harta karun Numinous Conate. Namun, kakak senior Qin adalah seseorang yang mencapai Dao Agung tingkat puncak. Menurutmu, apa yang akan guru berikan kepadanya? Akan normal jika memberinya 2 atau 3 harta Conate Numinous. Sulit untuk mengatakannya. Kakak senior Qin adalah seorang dewa pengembara. Dalam 10.000 tahun lebih sedikit, dia mungkin tidak akan terlalu berguna untuk memberinya terlalu banyak. Semua orang berdiskusi dengan berbisik-bisik. Sementara itu, Qin Yun telah tiba di luar istana utama Green Turing Palace. Kakak senior Qin, Dao Child di luar menyambutnya sambil tersenyum. Qin Yun mengangguk dan segera masuk. Istana utama seluas angkasa berbintang. Tak terlihat ujungnya. Seorang tetua berambut hitam duduk bersila di atas awan yang mengambang. Ia membuka matanya dan menatap Qin Yun dengan ekspresi bingung. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya pelan. Anak-anak fana. Tuan. Qin Yun sedikit terkejut. Aku telah menunggu selama ini, kata tetua berambut hitam itu. Aku menunggu seorang penerus untuk mewarisi Dao Pedangku. Kakak senior tertuamu, Myriad Treasures, telah berkultivasi Dao Pedang dan menciptakan Sutra Pedang 5 Elemen. Dia bahkan pernah memimpin arai pedang penakluk abadi milikku di masa lalu, tetapi dia telah lama meninggalkan Dao Pedang dan menjadi seorang Buddha. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya aku menunggu seorang penerus. Tetapi kau malah menjadi seorang abadi pengembara. Guru, saya minta maaf telah mengecewakan Anda, kata Qin Yun segera. Ini bukan salahmu. Kalau bukan karena temperamenmu, kau mungkin takkan mencapai Dao Pedang seperti itu, kata tetua berambut hitam itu. Namun, sebagai dewa pengembara, malapetaka terbesarmu adalah kesengsaraan ke-12 bagi para dewa pengembara sekitar 10.000 tahun dari sekarang. Qin Yun mengangguk dan langsung bertanya, Guru, apakah Anda punya cara yang bisa membantu seorang dewa keliling bertahan hidup dari kesengsaraan ke-12? Sejak dia menjadi seorang pengembara abadi, Qin Yun tentu saja ingin mencobanya. Ia ingin tahu apakah ia bisa selamat dari kesengsaraan ke-12 untuk para dewa keliling. Sebelum kekacauan berkembang, ada seorang dewa kekacauan, Z. Ia telah mencoba jalan menuju dewa abadi keliling. Ia tidak sendirian. Alasannya tak lain adalah karena jiwa esensi para dewa abadi keliling dapat terus dibangkitkan tanpa tubuh mereka. Z adalah yang terkuat di antara mereka. Ia berkultivasi hingga mencapai alam Dao Agung yang sempurna, dan ia satu-satunya yang telah menghadapi kesengsaraan ke-12 bagi para dewa keliling, kata tetua berambut hitam itu. Ia gagal melampauinya. Ketika kesengsaraan abadi keliling datang, ia langsung memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan bereinkarnasi. Namun, kesengsaraan abadi keliling terlalu kuat. Kesengsaraan itu merusak jiwanya hingga ke dasarnya, menyebabkan ia kehilangan semua ingatannya. Tidak ada manusia saat itu, jadi ia bereinkarnasi menjadi Ibel. Ia menjadi orang bijak pertama dari Ibel-Ibel kuno, Bai Ze. Ketika pengadilan surgawi Ibel kuno digulingkan,
ia hanya memiliki kekuatan Sagedemon tingkat puncak, tetapi sekarang, ia telah kembali berkultivasi ke tingkat Sagedemon yang sempurna. Ia melindungi banyak Ibel kuno. Kaisar Ibel Bai Ze Qin Yun tercerahkan. Dia hanya tahu bahwa seorang dewa kekacauan telah berupaya melewati kesengsaraan ke-12 demi para dewa keliling, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Merupakan berita baru bagi Qin Yun bahwa Kaisar Ibel Bai Ze, yang merupakan pemimpin tertinggi dari sisa-sisa Ibel kuno, sebenarnya adalah reinkarnasi dari dewa kekacauan, Ze. Dia gagal di tengah kesengsaraan ke-12, kata leluhur Dao Harta Karun Numinous. Oleh karena itu, berdasarkan pengalamannya, Dao pedangmu harus mencapai alam abadi emas yang sempurna jika kau ingin melampaui kesengsaraan ke-12. Kedua, sebaiknya kau rawat pedang terbang intrinsikmu sebaik mungkin. Rawatlah hingga menjadi harta kardinal intrinsik Conate, dan mungkin, kau akan memiliki peluang 30% untuk melampaui kesengsaraan ke-12. Qin Yun mengangguk sedikit. Harta karun kardinal bawaan. Ini mewakili harta karun Conate Numinous tingkat tertinggi. Misalnya, pedang penakluk abadi yang legendaris dan terkenal, segel Empyrean, dan 24 manik penenang laut adalah harta karun Conate kardinal. Kau membuat pilihan yang sangat cerdas ketika kau memasukkan pahala ke dalam pedang terbangmu. Semakin banyak pahala yang dimilikinya, semakin kuat pedang terbangmu. Itu juga akan memberimu harapan yang lebih besar untuk melampaui kesengsaraan, kata leluhur Dao Harta Karun Numinous. Aku mengerti. Namun, aku hanya punya 10.000 tahun lagi untuk mencapai alam abadi emas yang sempurna. Aku bahkan harus memelihara harta karun kardinal intrinsik, kata Qin Yun. Itu akan sangat sulit. Fondasi Dao pedangmu sangat kokoh. Fondasinya mengandung 3 elemen langit, bumi, dan manusia, kata leluhur Dao Harta Karun Numinous. Kau masih memiliki harapan untuk mencapai Dao Agung yang sempurna. Qin Yun mengangguk. Ya, mereka yang telah mencapai buah Dao abadi emas tetapi telah menguasai Dao api agung atau Dao besar desimasi, akan sulit mencapai puncak Dewa Emas. Sedangkan untuk mencapai Dewa Emas yang sempurna hal itu hanya mungkin secara teoritis. Sebaliknya, fondasi Dao pedang Qin Yun sangat mendalam dan kokoh. Dao Agung itu adalah puncak dari Dao Agung saat dibentuk. Setelah ia memahami setiap aspek langit, bumi, dan manusia, menggabungkannya akan menjadikannya sempurna. Guru, apakah ada kesengsaraan ke-13 bagi Dewa Pengembara, desak Qin Yun? Itu tidak diketahui. Leluhur Dao Harta Karun Numinous tersenyum. Untuk saat ini, kau harus memikirkan cara mengatasi kesengsaraan ke-12 terlebih dahulu. Ya, Qin Yun mengangguk sedikit dan tidak berpikir lebih jauh. Pertama-tama, kau harus meningkatkan jiwa esensimu. Tingkatkan ke tingkat puncak keabadian emas. Setelah mencapai tingkat tersebut, kecepatan kultivasimu akan puluhan kali lebih cepat daripada saat ini, kata leluhur Dao Harta Karun Numinous. Nanti, kau akan langsung mengasingkan diri di aula penakluk abadi. Renungkanlah baik-baik arai pedang penakluk abadi. Seberapa banyak yang kau pahami akan bergantung padamu. Selama mengasingkan diri, kau juga bisa memikirkan harta karun yang kau inginkan. Siapapun yang mencapai buah Dao abadi emas akan kuberikan harta karun. Katakan padaku apa sebenarnya yang kau inginkan setelah kau keluar dari pengasingan. Qin Yun ditempatkan dalam dilema. Apa-apa kau takut tak bisa memasuki dunia asalmu setelah jiwa esensimu ditingkatkan, tanya leluhur Dao Harta Karun Numinous. Tidak, Qin Yun menggelengkan kepalanya. Jiwa esensi yang kuat memungkinkan kultivasi yang lebih cepat. Aku harus berjuang untuk secercah harapan itu, jadi tentu saja aku harus meningkatkan jiwa esensiku. Namun, sebelum itu, ada sesuatu yang ingin kulakukan. Oh, Sang Dewa Surgawi dari Harta Karun Numinous menatapnya. Aku berencana membasmi banyak sarang ibel di wilayah kekuasaan 3 alam, kata Qin Yun. Nanti, aku akan meningkatkan jiwa esensiku sebelum menuju aula penakluk abadi untuk menyendiri. Memusnahkan sarang ibel. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous tercengang saat menatap Qin Yun. Murid, para ibel telah berusaha keras membangun sarang di banyak wilayah kekuasaan. Sekarang, kekuatanmu memungkinkanmu untuk menghancurkan semua sarang yang terletak di dunia kecil. Kau memang akan membawa manfaat bagi banyak wilayah kekuasaan. Ini adalah sesuatu yang sangat berjasa, namun, dengan menghancurkan susunan ibel di banyak wilayah kekuasaan. Membasmi penghancuran bintang tidak terlalu berdampak buruk pada ibel, tetapi jika kau menghancurkan sarang mereka di banyak wilayah kekuasaan, para ibel mungkin akan membencimu sampai ke tulang belulang. Kau harus memikirkannya dengan matang. Qin Yun berkata dengan hormat, tentu saja aku akan mengurus keluargaku sebelum melakukan semua itu. Bagaimana dengan diriku sendiri? Tujuan kultivasi saya adalah kebahagiaan.
Saya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Jika aku mampu menghancurkan sarang-sarang ibel yang tak terhitung jumlahnya di berbagai wilayah kekuasaan, yang mengacaukan rencana jangka panjang para ibel, aku akan menghapuskan penderitaan bagi triliunan jiwa di 3 alam. Aku merasa, bahkan jika aku mati seketika, seluruh hidupku akan sepadan. Kultivator lain yang telah memperoleh wawasan ke puncak Dao Agung akan mengalami penghentian kekuatan Dharma di tingkat puncak langit abadi. Kekuatan mereka setara dengan penghancuran bintang, sehingga sulit bagi mereka untuk memusnahkan banyak sarang ibel. Sedangkan aku, bukan hanya telah menguasai Dao Agung tingkat puncak, tapi aku juga seorang pendekar pedang abadi. Aku memegang harta karun Numinous Intrinsic Conate. Ini memberiku keyakinan untuk mengatakan bahwa aku bisa menghancurkan sarang-sarang ibel. Karena aku punya kekuatan itu, aku harus melakukannya. Lebih-lebih lagi, saya mengerti bahwa mencapai Dao Agung yang sempurna dalam 10.000 tahun yang singkat adalah usaha yang sangat sulit. Peluang untuk melampaui kesengsaraan para dewa pengembara bahkan lebih kecil lagi, kata Qin Yun dengan sungguh-sungguh. Dibandingkan hidup hina selama 10.000 tahun, lebih baik saya menjalani 10.000 tahun ke depan dengan bahagia. Jika saya bisa melakukan ini, berapapun waktu berlalu, para ibel akan mengingat nama saya. 3 alam mungkin akan selamanya mengingat nama Qin Yun. Sang penguasa surgawi dari harta karun Numinous memandang muridnya dan dapat merasakan ketajaman yang berakar dalam dirinya. Sebagai pedang penghakiman, dia membasmi semua yang tidak adil. Mata dewa surgawi dari harta karun Numinous berbinar. Bagus, seru dewa surgawi harta karun Numinous. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya dan sebuah pedang suci bersarung muncul di dalamnya. Sarung pedang itu berwarna hijau tua. Sarungnya bermotif daun dan bunga teratai, memancarkan aura vitalitas yang tak terbatas. Ini adalah harta karun Numinous Conate pertama yang kuterima. Sebelum kekacauan terjadi, aku mengandalkan ini untuk berkuasa. Penguasa surgawi harta karun Numinous membelai pedang suci itu. Ini juga pedang suci kesayanganku. Ini juga harta karun Kardinal Conate yang bernama pedang Kingping. Aku akan meminjamkannya kepadamu untuk sementara waktu mulai hari ini dan seterusnya. Kau dapat mengembalikannya kepadaku sekitar 10.000 tahun lagi. Qin Yun sangat terkejut saat menerima pedang itu dengan hormat. Terima kasih, Guru. Harta karun Kardinal Conate sangat langka di 3 alam. Banyak dewa emas yang telah disempurnakan tak terkalahkan di wilayah kekuasaan mereka sendiri sebelum kekacauan berkembang. Saat itu, mereka setara dengan Dewi Nuwa dan 3 dewa murni. Mereka adalah hegemon absolut. Kemudian, 3 dewa murni, Dewi Nuwa, dan leluhur Buddha berhasil mencapai wilayah kekuasaan yang lebih tinggi. Namun, para tetua ini menolak untuk menundukkan kepala. Setidaknya, mereka tidak menunjukkan rasa takut terhadap leluhur Dao dan leluhur Buddha di alam agung. Oleh karena itu, Dewa Surgawi Kesatuan Primordial dan Keselamatan membudidayakan avatar, Kesatuan Primordial sempurna, dan menjadi murid awal primordial. Hal ini merupakan kejadian yang sangat langka di 3 alam. Karena mereka menolak untuk menundukkan kepala, banyak di antara mereka yang tidak memiliki harta karun Kardinal Conate. Sebaliknya, orang-orang seperti Guang Chengxi, Daoist Myriad Tracer, dan juga Ibu Tua Gunung Black Fall, yang berhasil memperoleh harta karun Conate Kardinal karena guru mereka. Namun demikian, bahkan seseorang yang setinggi Dewa Surgawi harta karun Numinous hanya memiliki sedikit harta karun Kardinal Conate. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ia hanya meminjamkan pedang Kingping kepada Qin Yun. Pedang Kingping tahu bahwa ia baru mencapai puncak Dao Agung. Ada sekitar 10 orang di Istana Tur Hijau yang telah mencapai tingkat yang sama. Mungkin karena ia mahir dalam Dao Pedang dan bahwa ia adalah seorang dewa pengembara, ia mendapatkan belas kasihan dan dukungan dari gurunya. Gurunya mungkin juga terkesan dengan tekad Qin Yun untuk membasmi sarang para ibel. Simpanlah pedang Kingping di sisimu setiap saat dan pelajarilah serta rasakan perlahan-lahan, kata Dewa Surgawi harta karun Numinous. Pedang ini pasti akan menjadi alat yang sangat berguna saat kau mendapatkan wawasan tentang 2 Tao langit dan bumi. Aku pasti akan menyimpannya di sisiku dan merasakan Dao langit dan bumi. Dengan pedang Kingping di tangan, dia bisa merasakannya hanya dengan memasukkan sedikit kekuatan dharmanya. Pedang Kingping. Kisah ini berisi evolusi dunia kekacauan, tempat langit dan bumi terpisah. Kisah ini juga menyimpan semarak tak berujung di dalamnya. Ini bukan pedang biasa, melainkan dunia agung yang belum benar-benar berkembang. Fondasinya sangat besar, dan jika seseorang bersedia melepaskannya, ada kemungkinan pedang Kingping akan benar-benar berubah menjadi dunia agung. Kudengar harta karun Conate Kardinal, 24 manik penenang laut, akhirnya berubah menjadi 24 surga umat Buddha.
Lampu pembakar Taois telah meminjam 24 surga untuk mencapai Dao Agung yang sempurna sebelum menjadi Buddha di pangkara umat Buddha. Demikian pula, pedang Kingping Guru memiliki peluang yang sama untuk menjadi dunia agung, pikir Qin Yun. Setiap harta karun Conate Kardinal mengandung kemungkinan yang tak terbatas. Para dewa emas yang sempurna semuanya mendambakannya. Murid, meskipun dikatakan bahwa keluarga seseorang tidak akan terlibat dalam pertikaian antar tokoh perkasa, ada pengecualian. Para ibel leluhur itu semuanya adalah tokoh perkasa dan sangat menghargai status mereka. Jika kau memusnahkan banyak sarang ibel, sulit dipastikan apakah salah satu dari mereka akan murka tak terelakkan karena kau telah menyilangkan ibel-ibel itu. Mereka mungkin akan benar-benar mengabaikan kesopanan dan menyerang keluargamu. Saat Dewa Surgawi Harta Karun Numinous berbicara, ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan 3 biji teratai. Mintalah istri dan kedua anakmu untuk memakan ketiga biji teratai ini. Qin Yun sangat gembira. Terima kasih, Guru. Dia punya pengaturan sendiri. Faktanya, ketika terjadi pertikaian di 3 alam, sosok-sosok perkasa memiliki perawakan yang luar biasa. Mereka tentu sangat menghargai wajah. Membasmi sosok perkasa lawan adalah sebuah unjuk kemampuan. Tapi membasmi keluarga seorang tokoh perkasa itu akan menjadi sesuatu yang tidak pantas bagi mereka. Mereka akan diejek di seluruh 3 alam. Lagi pula, jika kau membasmi orang terkasih lawan yang lemah, bukankah lawan itu akan membasmi salah satu dari kalian sendiri? Siapa yang tidak punya beberapa murid, siapa yang tidak punya junior yang mereka hormati? Tokoh-tokoh perkasa yang tidak memiliki keterikatan sedikit pun jarang. Oleh karena itu, tidak menyerang orang-orang terkasih yang lemah dari orang lain adalah garis bawah. Namun, batasan ini dapat dilanggar dalam keadaan khusus. Misalnya, jika konflik sudah mencapai tahap internal atau jika seseorang sudah benar-benar gila. Jika tidak ada yang lain, kau boleh pergi, kata Dewa Surgawi dari Harta Karun Numinous. Guru, saya masih punya satu hal lagi. Oh, Dewa Surgawi Harta Karun Numinous terkejut. Qin Yun berkata dengan sopan, dunia asalku, dunia Great Chang, telah diserbu beberapa kali untuk mendudukinya. Kami sudah lama menduga bahwa dunia Great Chang memiliki rahasia yang membuat para ibel tak tanggung-tanggung dalam serangan mereka. Sebelum Star Destruction mati, dia memohon belas kasihan sebagai ganti rahasia dunia Great Chang. Namun, aku tetap membasminya. Aku sangat penasaran dengan rahasia apa yang dimiliki dunia Great Chang, tetapi aku belum menemukan apapun meskipun telah mencarinya berkali-kali. Aku sudah lama menyelidiki. Namun, dunia kecil ini terbatas bagiku dalam banyak hal. Bahkan aku pun tak bisa menembusnya. Ini mengharuskanmu untuk menelitinya dengan saksama. Qin Yun tercerahkan. Ya, saya mengerti. Saya ucapkan selamat tinggal, Guru. Baiklah. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous mengangguk sedikit. Jurang ibel kegelapan. Di Istana Bojia, Patriark Bojia sedang duduk di singgasananya. Ia tampak tenang, tetapi ketiga wajahnya yang lain tampak bingung, marah, atau murka. Aku sudah membayar harga Harta Karun Numinous Conate, Cakram Yin Agung, tapi operasinya gagal, bisik Bojia, orang pembawa sial kau, Qin Yun. Kenaikanmu ke puncak memang cepat. Si idiot Star Destruction itu. Dia bahkan mempertaruhkan rahasia dunia Great Chang demi nyawanya. Tapi karena Qin Yun membasminya, kemungkinan besar dia tidak tahu rahasia dunia Great Chang. Mata Patriark Bojia dipenuhi rasa dingin. Salah satu dari 8 lengannya mengangkat cangkir emas untuk meneguk alkohol berwarna hijau pucat. Hanya sekitar 10.000 tahun. Aku punya cukup kesabaran untuk menunggu. Dalam 10.000 tahun, Qin Yun akan berubah menjadi debu karena menjadi dewa keliling. Aku punya kesabaran untuk menunggu 1.000.000 tahun atau bahkan 10 juta tahun. Aku hanya berharap Qin Yun dan yang lainnya tidak akan menemukan rahasianya, pikir Bojia dalam hati. Hanya itu yang dapat dilakukannya saat ini. Oh, Bojia tiba-tiba melihat ke depan. Sebuah bayangan perlahan muncul di hadapannya di tengah aula. Sosok itu kurus kering, berjubah merah. Alisnya semerah darah dan tatapannya tajam. Berdiri di sana, tak lain adalah Taois Wen, sang leluhur pemakan roh. Saudara pemakan roh, kata Patriark Bojia sambil langsung tersenyum. Penghancuran bintang sudah mati. Tatapan Taois Wen dingin. Dia murid yang paling kuhormati. Dia mati karenamu. Bojia tersenyum licik. Saudara pemakan roh, ini bukan salahku. Siapa sangka Qin Yun tiba-tiba mendapatkan wawasan tentang Dao Agung tingkat puncak. Siapa sangka penghancur bintang akan mati di dalam dunia kecil. Aku bahkan kehilangan Harta Karun Numinous Conate, Cakram Yin Agung, dalam pertempuran itu. Star Destruction adalah dewa kekacauan.
Ia terlahir dengan kemampuan melahap bintang untuk memperkuat tubuhnya. Ia paling cocok dengan garis keturunan pemakan roh, kata Taois Wen dingin. Ia tinggal di alam ibel langit untuk melahap makhluk hidup dan meningkatkan seluruh tubuhnya hingga setara dengan lengan pemakan rohnya. Mungkinkah itu, kata Bojia kaget. Silsilah pelahap rohku hanya mampu mengolah bagian tubuh tertentu hingga mencapai kondisi yang tak terhancurkan. Aku selalu memeras otak untuk memikirkan solusi mengolah seluruh tubuh. Dan bakat penghancur bintang sebagai dewa kekacauan memberiku harapan. Taois Wen menatap Bojia. Aku selalu membantunya secara diam-diam, tetapi orang bodoh sepertimu lah yang menyebabkan kematiannya. Bahkan pada level ibel leluhur yang telah disempurnakan, ia masih mengejar kekuatan yang lebih besar. Ia bahkan bertujuan untuk mencapai level leluhur Dao atau leluhur ibel. Saudara pemakan roh, siapa sangka Star Destruction akan musnah di dunia kecil, tanya Bojia gugup. Lagi pula, potensi Qin Yun jauh di atas Star Destruction. Dengan memaksanya menghadapi kesengsaraannya untuk menjadi dewa keliling, sesuatu yang baik terjadi pada kita semua, para ibel. Mata Taois Wen sedingin es. Baiklah, aku tidak akan membahas masalah ini lagi, tapi aku punya pertanyaan. Apa rahasia dunia Great Chang? Bukankah sudah kubilang itu karena pedang terbang Qin Yun, tanya Bojia segera. Taois Wen menatapnya, tetapi tidak melanjutkan. Tubuhnya lenyap saat ia pergi. Bojia menghela napas lega. Kau ingin aku membocorkan rahasia dunia Great Chang tanpa imbalan apapun? Bojia mencibir. Aku punya banyak kesabaran. Aku bisa menunggu ratusan ribu tahun. Begitu kesempatan itu tiba, aku akan mengambil batu bintang itu untuk diriku sendiri sekaligus. Dia rela kehilangan kesopanan terhadap Patriark Spirit Devouring demi batu bintang yang panjangnya 1000 kaki. Dia tentu saja tidak akan mengungkapkan kebenaran. Sedangkan untuk Empyrean Lord Kuifu, tentu saja dia akan dikurung dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun. Dunia Great Chang, Istana Qin di kota Grand Dominance. Qin Yun berdiri di tepi danau cermin dengan pedang Kingping di punggungnya. Membawa harta karun Kardinal Conate terasa seperti membawa dunia agung yang besar. Namun, ia tidak merasakan tekanan apapun. Hal itu semakin memperkuat sensasi Qin Yun akan perubahan mistis yang dialami langit dan bumi. Dengan bantuannya, wawasannya tentang Dao langit dan bumi meningkat secara signifikan. Membuka, Qin Yun melambaikan tangannya. Dua gumpalan ki pedang terbang keluar dan merobek kehampaan saat mereka turun di dunia agung bercahaya yang jauh. Di dunia agung yang bercahaya, Qin Yi dan Han Lin sedang duduk di perahu, makan ikan dan minum sambil menghitung harta karun yang ada di hadapan mereka. Lagi pula, dia kan Skyfin. Kenapa dia begitu miskin? Qin Yi mengambil tas kosmik dan menuangkan beberapa harta dharma. Ia tampak sangat kesal. Lagi pula, dia hanyalah ibel langit biasa. Dia bahkan tak sanggup menahan 3 seranganku. Dengan tubuhnya yang begitu lemah, bagaimana mungkin dia punya harta karun yang kuat, kata Han Lin sambil tersenyum. Dia cukup berbakat di keluarga Han, dan meskipun dia hanya dewa langit tingkat kedua, dia mampu bertarung di atas levelnya dan beradu pedang dengan dewa langit tingkat keempat. Terserah. Qin Yi mulai menyimpan harta karunnya. Ia mengambil sumpitnya dan mulai memakan ikan itu. Ikan ini lumayan. Pada saat itu, pedang Qi turun dari angkasa yang jauh dan menyapu Qin Yi dan Han Lin. Setelah itu, mereka menghilang, meninggalkan perahu berisi makanan lezat dan anggur berkualitas yang mengapung di danau. Di ujung lain dari dunia agung yang bercahaya. Adik muda, kau harus belajar lebih banyak dariku saat berpetualang. Dua aliran cahaya berterbangan di udara. Seorang tetua duduk di atas labu berwarna biru, sementara yang lainnya terbang di atas pedang terbang. Yang terakhir tak lain adalah Meng Huan. Meng Huan baru saja melewati kesengsaraan dan menjadi seorang dewa langit. Saat masih menjadi dewa langit tingkat pertama, ia telah berpetualang bersama kakak laki-lakinya. Pada saat itu, pedang Qi datang ke kehampaan ini dan mengepung Meng Huan, menyapu bersihnya. Sudah kubilang, beberapa ibel memang tak bisa dipercaya. Tetua itu terkejut dan berhenti di tengah kalimatnya. Meng Huan telah menghilang dari sisinya. Adik Meng, sang tetua langsung berdiri. Ia melihat ke segala arah dan menjadi bingung. Di mana dia, kenapa tiba-tiba menghilang? Bagaimanapun, dia adalah dewa langit tingkat kelima. Dia menikmati kedudukan tinggi di sektenya, tetapi adiknya menghilang tanpa sepengetahuannya. Apa yang harus kulakukan sesuai perintah guru? Pedang abadi Qin itu memiliki kekuatan yang hampir setara dengan pangeran ketiga dan penguasa sempurna Erlang. Semoga tidak terjadi apa-apa pada putranya di bawah pengawasanku. Jika terjadi sesuatu, aku akan berada dalam masalah besar.
Tetua itu panik dan segera menghubungi sekte. Dunia Great Chang, Istana Dominasi Agung Qin. Di samping Danau Cermin. Qin Yi dan Han Lin muncul entah dari mana. Meng Huan juga muncul. Ketiganya saling memandang dengan bingung. Qin Yi dan Han Lin tidak mengenal Meng Huan, dan Meng Huan juga tidak mengenal mereka. Namun, mereka semua melihat satu orang. Orang itu membawa pedang hijau tua. Ia berdiri di sana bagaikan pedang dewa yang membelah langit dan bumi. Aura Qin Yun menyatu dengan aura pedang Qingping. Hal itu membuat Qin Yi, Han Lin, dan Meng Huan terkesiap. Ayah! Ayah! Qin Yi dan Meng Huan berteriak serempak sebelum mereka langsung saling memandang. Meng Huan menatap Qin Yi dan langsung menebak, dia pasti putri ayah dan ibu sulung. Saat Qin Yun tinggal di sekte Tripod Giok bersama Yi Xiao, dia sempat menyebut putrinya, Qin Yi. Siapa dia? Qin Yi menatap Meng Huan dengan bingung. Bukankah aku anak tunggal ayah dan ibu? Kenapa aku punya saudara kandung? Apa ayah berselingkuh di belakang ibuku dan akhirnya punya anak ini? Yi, kata Qin Yun. Ayah, jawab Qin Yi dengan patuh. Dia adalah kakak laki-lakimu, Meng Huan. Ayah tidak pernah bilang aku punya saudara laki-laki, kata Qin Yi. Hatinya terasa sesak. Lagi pula, ia selalu percaya bahwa ia adalah anak tunggal orang tuanya. Namun, seorang saudara laki-laki tiba-tiba muncul dalam hidupnya. Di permukaan, ia tampak penasaran saat bertanya, mengapa nama keluarga saudara Meng Huan adalah Meng? Jantung Meng Huan menegang. Qin Yun tersenyum kepada anak-anaknya dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya diberi kesempatan oleh umat Buddha. Saya bermimpi selama 100 tahun dan bereinkarnasi ke dunia lain. Di dunia itu, nama saya Meng Yiqiu. Huan adalah putra saya dari dunia itu. Meng Yiqiu. Qin Yi tampak tercerahkan dan langsung membungkuk pada Meng Huan. Salam, saudaraku, aku Yi. Saudari Yi, jangan terlalu sombong, kata Meng Huan segera. Menyadari bahwa kedua saudara kandung itu menjalin hubungan yang saling menghormati, Qin Yun mengangguk kecil. Mulai hari ini, kalian berdua akan tinggal sementara di dunia Great Chang. Anggap saja ini sebagai retret meditasi di dunia Great Chang. Ayah, jika aku tidak bisa kembali ke sekteku untuk waktu yang lama. Kata Meng Huan agak khawatir. Jangan khawatir, aku akan memberitahu master sektemu, Tripod Giok, kata Qin Yun. Meng Huan menghela napas lega, merasa sangat bahagia. Akhirnya ia berkesempatan mengunjungi dunia asal ayahnya, dan ia bisa menghabiskan waktu bersama ayahnya. Huan Yi. Qin Yun membalikkan tangannya dan 2 biji teratai hijau muncul. Kalian masing-masing, ambil 1. Dengan mengatakan itu, kedua biji teratai terbang menuju Meng Huan dan Qin Yi. Meng Huan dan Qin Yi agak bingung, tetapi mereka sangat percaya pada ayah mereka. Mereka tidak ragu untuk mengambil biji teratai dan memakannya. Tanpa sepengetahuan mereka, ini adalah 2 dari 3 biji teratai yang secara khusus dianugerahkan oleh Dewa Surgawi Harta Karun Luminous setelah beliau mengetahui perbuatan luar biasa apa yang akan dilakukan Qin Yun. Yi Xiao sudah mengambil miliknya, jadi yang tersisa hanya 2 untuk anak-anaknya. Oh, Meng Huan dan Qin Yi menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka merasakan kekuatan vital misterius merasuk ke dalam jiwa esensi mereka begitu mereka mengonsumsi benih tersebut. Energi tersebut masuk ke kedalaman jiwa esensi mereka saat kekuatan vitalnya memengaruhi mereka. Sepertinya jiwa esensiku telah menguat pesat setelah mengonsumsi biji teratai ini, kata Meng Huan. Aku juga. Qin Yi tampak gembira. Qin Yun tahu bahwa manfaat biji teratai bagi jiwa esensi anak-anaknya lebih kuat karena jiwa esensi anak-anaknya lebih lemah. Padahal, fungsi terpenting biji teratai adalah untuk melindungi kehidupan mereka. Han Lin. Qin Yun menatap Han Lin. Apakah kamu berencana untuk tinggal di dunia Great Chang atau pergi ke tempat lain? Qin Yi segera menoleh menatap Han Lin. Han Lin segera berkata dengan hormat, aku akan menemani Sis Yi. Bagus. Qin Yun mengangguk setuju. Kamu bisa memilih 3 buku panduan kultivasi milik Qin Manorku. Terima kasih, Paman, kata Han Lin sopan. Setelah anak-anaknya menetap, Qin Yun tidak lagi khawatir. Bagaimana dengan dunia asalnya? Tak seorang pun di 3 alam berani mengancam keluarganya. Kakak Yun, hati-hati. Yi Xiao menatap suaminya, karena dia tahu perbuatan luar biasa apa yang akan dilakukannya. Xiao, tunggu saja aku kembali, kata Qin Yun sambil tersenyum. Aku akan berangkat sekarang. Setelah berkata demikian, dia menghilang. Di tanah suci Tao, Istana Tur Hijau, Dewa Surgawi Harta Karun Luminous duduk tinggi di atas hamparan awan.
Tatapannya menembus penghalang ruang yang tak berujung, mengamati dari kejauhan. Muridku ini sungguh berani. Tindakannya akan mengguncang 3 alam. Dia bahkan mungkin mengubah situasi seluruh 3 alam. Penguasa surgawi harta karun Numinous menyaksikan dengan bangga. Siapakah yang mengguncang keseimbangan 3 alam muridnya? Dunia Ibel kegelapan merupakan sarang para Ibel di dunia agung yang bercahaya. Yang terkuat di sini adalah Fin Supremacy Tenebrous Cloud, yang setara dengan sosok perkasa. Bawahannya semuanya adalah Ibel leluhur setengah langkah, serta sekelompok Ibel langit cakrawala ke-9 yang sangat kuat. Tentu saja, ada lebih banyak lagi Ibel langit biasa. Ini adalah sarang. Di sini, Fin Supremacy Tenebrous Cloud memegang kendali atas berbagai situasi di wilayah kekuasaan Effulgen. Ia bahkan dapat mengerahkan bala bantuan ke tempat lain, dan selama pertempuran yang berkepanjangan, terdapat banyak dunia kecil di wilayah kekuasaan Effulgen yang telah sepenuhnya diduduki oleh para Ibel, mengubahnya menjadi dunia-dunia yang mengerikan. Saudara boneka api! Saudara boneka api! Teriak Jenderal Rockfin mendesak dari luar istana. Rockfin, kenapa kau mencariku dengan tergesa-gesa? Boneka api Ibel tua berjalan keluar dari pengasingannya. Rockfin langsung berkata, Saudara boneka api, sesuatu yang besar telah terjadi. Ada apa? Boneka api Ibel tua bingung. Apa perlu panik seperti itu? Penghancuran bintang supremasi sudah mati. Kata Rockfin segera. Dia dibasmi oleh Qin Yun. Apa? Boneka api tercengang. Dari mana kau mendapatkan berita itu? Supremacy Star Destruction adalah seseorang yang bahkan 28 Lunar Mansion milik pengadilan surgawi pun tak berdaya melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Bahkan kekuatan gabungan 108 Heavenly Constellation Atliurite pun tak berguna. Qin Yun membasminya saat itu. Meskipun Qin Yun sedikit lebih kuat dari kita dan bakatnya cukup tinggi, dia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Supremacy Star Destruction. Saya baru saja mendengar beritanya. Ini benar-benar berita asli, kata Rockfin langsung. Tiba-tiba, ledakan. Sebuah ledakan yang mengerikan terjadi. Apa yang terjadi? Fire Puppet dan Rockfin menoleh. Mereka berdua adalah Skyfin tahap akhir. Mereka melihat kehampaan yang jaraknya lebih dari 5.000 kilometer. Sebuah lorong terbuka dari kehampaan itu, dan dari sana berjalan seorang pemuda. Ia membawa pedang hijau tua di belakangnya. Kekuatan penindasnya yang tak kasat mata tak dapat membantu membuat semua Skyfin di dunia Tenebrous Fin ketakutan. Ini, banyak Skyfin yang terkejut. Pada saat itu, Qin Yun bagaikan pedang dewa yang turun ke dunia ini, pedang yang mampu menghancurkan dunia. Sekali pandang saja sudah membuat para Ibel langit ngeri. Ini berkaitan dengan aura dao pedang Qin Yun yang mengerikan, serta auranya yang menyatu dengan harta karun Kardinal Conate, pedang Kingping. Qin Yun boneka api dan Ibel penggaruk tak percaya saat melihatnya. Qin abadi pedang, bolehkah aku tahu apa yang kau lakukan di sini? Tolong beri tahu aku. Awan kegelapan supremasi Ibel terbang melintasi langit sambil berkata dengan keras. Namun, ia merasa sangat gelisah. Bahkan Supremacy Star Destruction dihancurkan dalam 3 serangan. Apa gunanya seorang Fin Supremacy Tenebrous Cloud seperti dia? Wus! Qin Yun terdiam saat gerimis berkabut menyelimuti seluruh dunia Ibel kegelapan. Sejak dao pedang dalam pedang terbang intrinsiknya mencapai puncak dao agung dan menjadi harta karun Merit Numinous, domain hujan berkabut yang masih dimilikinya menjadi semakin kuat. Jangkauannya lebih luas, bahkan dapat mencakup wilayah seluas 50.000 kilometer. Hancurkan, kata Qin Yun lembut. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang Qi saat menghantam dunia. Pedang Qi mencabik-cabik Ibel yang tak terhitung jumlahnya masing-masing ternoda dosa besar di dunia, menghancurkan tubuh mereka, Ibel Raja Wali dan boneka api tewas di tempat setelah ditembus oleh pedang Qi yang mengerikan. Kehendak Qin Yun telah menyelimuti semua Ibel langit dan juga menyapu mereka berdua. Ia juga mengenali mereka sebagai 2 Ibel langit yang telah ia kejar bertahun-tahun lalu namun, ia tidak mempermasalahkannya. Hanya dengan pikirannya saja, dia telah mengalahkan hampir semua Ibel di dunia. Qin Yun, apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kau tahu apa yang kau lakukan? Fin Supremacy Tenebrous Cloud meraung marah melihat apa yang baru saja terjadi. Masih ada waktu bagimu untuk berhenti. Kami para Ibel bisa menganggap kematian semua Ibel langit ini sebagai kesalahan. Tapi jika kau terus melakukannya, kau sedang menghancurkan langit. Merobek langit. Qin Yun meliriknya. Pedang terbang intrinsiknya, Misty Rain Sword, telah merobek kehampaan dan muncul di samping Fin Supremacy Tenebrous Cloud. Bagaimanapun, Fin Supremacy Tenebrous Cloud setara dengan sosok perkasa, jadi ia memiliki cara bertahan hidup yang sangat ampuh. Menggunakan domain Misty Rain untuk membasminya butuh waktu yang cukup lama.
Qin Yun tidak punya waktu untuk disia-siakan. Puff! Pedang hujan berkabut langsung muncul di sampingnya saat Fin Supremacy Tenebrous Cloud merasakan ruang di sekitarnya runtuh. Ia tak punya cara untuk melarikan diri. Ini akan jadi luar biasa. Gumam Fin Supremacy Tenebrous Cloud. Ini benar-benar akan jadi luar biasa. Saat pedang hujan berkabut melancarkan serangannya, ruang angkasa dengan cepat runtuh ke arah ujung pedang. Hal itu menyebabkan Fin Supremacy Tenebrous Cloud, yang memiliki kemampuan penyelamatan hidup yang sangat kuat, terkompresi. Ia terus menyusut karena kompresi tersebut, hingga ia hanya menjadi titik kecil. Dengan bunyi puff, ia berubah menjadi debu, meninggalkan persenjataannya. Dengan pedang Kingping di punggungnya, Qin Yun mengulurkan tangannya dan pedang hujan berkabut merobek kekosongan dan kembali ke telapak tangannya. Oh, Qin Yun menyadari sesuatu. Dia merasakan ada mata yang mengawasi dari berbagai titik. Tokoh-tokoh perkasa di seluruh 3 alam sedang menyaksikan, terutama para ibel leluhur di jurang ibel kegelapan. Merekalah yang paling murka. Seperti dugaanku, gumam Qin Yun sebelum melambaikan tangannya. Pedang hujan berkabut merobek lorong spasial, menghubungkannya dengan sarang ibel di wilayah kekuasaan yang jauh. Dengan satu langkah, Qin Yun melewati lorong spasial dan tiba di sarang ibel lainnya. Kenapa dia begitu berani? Mengapa Qin Yun berani melakukan ini? Semua makhluk kuno di jurang ibel kegelapan geram dan cemas. Mereka tahu betul apa yang sedang dilakukan Qin Yun. Qin Yun menerobos lorong spasial dan tiba di sarang jahat di wilayah kekuasaan lain. Bersamaan dengan itu, Qin Yun merasakan banyak sekali pahala mengalir padanya. Perbuatan-perbuatan semacam itu ditakdirkan untuk memberinya pahala yang luar biasa. Namun, pahala itu hanya akan datang perlahan seiring waktu karena dunia kecil yang ia rebut kembali membutuhkan waktu untuk dihuni kembali. Semua pahala akan dicurahkan ke dalam pedang terbang intrinsikku. Semakin banyak pahala, semakin baik, pikir Qin Yun. Semakin besar pahalanya, semakin kuat pedang terbangnya. Sementara itu, Qin Yun juga merasakan berbagai sarang ibel di berbagai wilayah kekuasaan. 3 alam itu luas, dan karena tata ruangnya, terdapat 60 wilayah kekuasaan. Pengadilan surgawi, Taois, Buddha, ibel kuno, dewa kekacauan, ibel, naga, dan para penyihir masing-masing menempati sejumlah wilayah kekuasaan. Waktu di 60 wilayah kekuasaan ini berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Mereka bahkan berada di dimensi spasial yang berbeda. Misalnya, bahkan supremasi berjubah kuning dan guru leluhur Zhang, yang kekuatannya setara dengan tokoh-tokoh perkasa, masih belum mampu melintasi wilayah kekuasaan dengan kekuatan mereka sendiri sebelum mencapai Dao Agung mereka. Mereka harus bergantung pada kekuatan tanah suci seperti Istana Tur Hijau untuk melakukannya. Dari 60 wilayah kekuasaan, beberapa memiliki pemerintahan yang kuat, sementara yang lain memiliki pemerintahan yang lebih lemah. Misalnya, di wilayah kekuasaan para dewa kekacauan kuno yang menguasai dunia besar, kekuatan abadi emas mereka yang telah disempurnakan secara alami tidak menemui tantangan apapun dalam kekuasaan mereka. Namun, jika sebuah dominion tidak memiliki sejumlah ahli dewa langit dan dewa langit yang setara dengan tokoh-tokoh perkasa atau dewa emas setengah langkah, dan sejumlah besar dewa langit dan dewa langit tingkat ke-9 di bawah mereka, badan pemerintahan dunia kecilnya tidak akan memadai. Pengadilan surgawi, Taois, Buddha, dan berbagai faksi, termasuk ibel, akan mulai perlahan-lahan menduduki berbagai dunia kecil. Meskipun dunia kecil itu kecil, jika digabungkan, jumlah nyawa yang dimiliki dunia kecil akan jauh melebihi dunia besar. 60 wilayah kekuasaan, 10 di antaranya sepenuhnya ditempati oleh ibel. Mereka juga memiliki garnisun di 26 wilayah kekuasaan. Di 26 wilayah kekuasaan ini, terdapat ibel yang tak terhitung jumlahnya yang menempati dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah kekuasaanku yang bercahaya adalah salah satu dari 26 wilayah kekuasaan itu, pikir Qin Yun. Hua, Qin Yun berjalan keluar dari lorong spasial dan muncul di dunia kecil lainnya. Dunia kecil ini adalah dunia Win Fin dari wilayah kekuasaan Falling Willow. Supremasi ibel Saka berlatih secara sembunyi-sembunyi. Ia memiliki 2 tanduk melengkung yang mengerikan dan tubuhnya dilapisi baju besi bersisik hijau pucat. Ia mengolah tubuhnya, menjadikannya sangat kuat. Ia juga mahir dalam kekuatan ilahi dan seni pedang. Ia adalah salah satu supremasi ibel terkuat yang memimpin sarang-sarang ibel. Ia bahkan lebih kuat daripada supremasi ibel sayap hitam yang pernah dihadapi Qin Yun sebelumnya. Ini juga alasan mengapa Qin Yun memilih tempat ini sebagai sarang ibel kedua yang dihancurkannya. Ini karena para supremasi ibel akan mulai melarikan diri seiring berjalannya waktu. Saka,
Cepat kabur kembali ke jurang Ibel kegelapan. Cepat! Sebuah suara terdengar di benak Saka, sang supremasi Ibel. Saka membuka matanya sambil mengerutkan kening. Ada apa terburu-buru. Setelah itu, fluktuasi langsung menyelimuti seluruh dunia Winfin, menyegel ruang itu sepenuhnya. Sudah berakhir. Suara itu mendesah dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Qin Yun terlalu cepat. Qin Yun telah memusnahkan Ibel yang tak terhitung jumlahnya di dunia Ibel mengerikan hanya dengan pikirannya dan membasmi Ibel supremasi awan mengerikan dengan satu serangan sebelum datang ke sini. Boom! Saka melesat keluar dari bilik pengasingannya dan langsung melihat seorang pemuda menenteng pedang hijau tua di punggungnya, tinggi di angkasa. Pemuda itu menatap dengan tatapan dingin. Qin Yun. Wajah Saka memucat. Wus, wus, wus. Gerimis berkabut menyelimuti seluruh dunia Ibel angin. Tetesan hujannya kecil dan sangat lembut. Para Ibel langit yang banyak di berbagai gua mendongak dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika melihat Qin Yun dari kejauhan. Adapun Saka, ia tampak suam-suam kuku. Ia telah mengolah tubuhnya, sehingga ia bahkan berani melawan 5 Dewa Emas dan Buddha dalam pertempuran. Bahkan Dewa Emas tingkat puncak pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membasminya, tetapi Qin Yun. Dia adalah seorang pendekar pedang abadi. Hancurkan! Qin Yun menatap ke bawah saat tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang, menusuk semua Ibel yang bersalah atas dosa-dosa keji. Mereka semua dikalahkan. Hanya para pembudidaya jahat dengan sedikit dosa dan manusia biasa yang bertahan hidup di dunia Ibel angin. Puff! Pedang hujan berkabut merobek kehampaan dan langsung tiba di sebelah Saka. Kekosongan itu mulai runtuh ke arah ujung pedang. Dalam kehampaan, Saka merasakan ruang di sekitarnya runtuh karena terus-menerus terkompresi. Ketika ia terkompresi hingga seukuran jari, kehampaan yang runtuh itu akhirnya melengkung, dan baju zirah bersisik hijau pucat Saka hancur berkeping-keping saat tubuhnya berlumuran darah hijau. Namun, ia berhasil selamat dari serangan itu. Puah! Pedang hujan berkabut berubah menjadi benang saat langsung merobek tubuh Saka, lalu kembali lagi untuk menusuk. Saka memegang pedang lengkung raksasa di tangannya sambil berusaha sekuat tenaga menangkis serangan itu. Namun, ia selalu meleset. Jarak di antara mereka terlalu besar. Harta karun Luminous Merit Intrinsic Conate, pedang hujan berkabut, terlalu cepat. Itu menembusnya lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, dia telah ditembus sebanyak 8 kali lagi. Saka membelalakan matanya saat tubuhnya mulai hancur, akhirnya berubah menjadi abu. Meskipun Star Destruction kuat dan memiliki tubuh yang kuat, dalam hal kultivasi tubuh, kau lebih kuat darinya. Aku bahkan butuh 9 serangan untuk membasmimu. Qin Yun memberi isyarat dengan tangannya saat pedang hujan berkabut langsung merobek kehampaan dan kembali. Harta karun yang ditinggalkan oleh Saka dan 3 Ibel leluhur setengah langkah dari dunia Ibel angin, serta banyak Ibel, semuanya merobek ruang dalam jumlah besar untuk tiba di sisi Qin Yun. Dengan lambaian tangannya, ia menyingkirkan semuanya. Sisa supremasi Ibel dari 24 sarang Ibel telah melarikan diri kembali ke jurang Ibel kegelapan. Oh, masih ada satu yang belum melarikan diri dengan pikiran. Qin Yun merasakan keberadaan semua sarang Ibel lainnya. Ia segera melepaskan pedang hujan berkabutnya dan merobek lorong spasial lainnya. Qin Yun masuk dengan satu langkah. Cepat, kembali ke jurang Ibel kegelapan segera. Qin Yun mungkin datang kapan saja. Sarang-sarang jahat lainnya telah beroperasi selama ribuan tahun, tetapi mereka terpaksa meninggalkan semuanya. Tak satu pun dari Fin Supremacy memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi pedang abadi tak tertandingi yang telah membasmi Star Destruction. Mereka semua menggunakan kekuatan Tenebrus Fin Abyss dan kembali dengan melintasi penghalang Dominion. Adapun para Ancestral Fin setengah langkah dan Sky Fin Cakrawala ke-9 yang kuat lainnya, semuanya menggunakan berbagai cara untuk melarikan diri dengan transferensi Void utama. Beberapa berhasil mendapatkan bantuan Avatar Fin Supremacy untuk mengaktifkan formasi susunan yang memanfaatkan kekuatan Tenebrus Fin Abyss untuk kembali. Beberapa juga melarikan diri melalui kehampaan. Cepat lari, mereka yang lambat melarikan diri akan dikutuk. Kasihan sekali dunia kecil ini. Kita sudah membayar harga yang sangat mahal untuk membangunnya, tapi sekarang, kita harus meninggalkannya. Kami bahkan tidak punya waktu untuk membongkarnya. Semua Skyfin melarikan diri. Tak satu pun dari mereka yang tinggal untuk membongkar formasi susunan. Lagi pula, formasi-formasi itu memang dirancang untuk tetap di tempatnya. Mereka tak pernah berpikir untuk membuatnya bergerak, jadi membongkar apa yang telah disiapkan akan sangat sulit. Qin Yun datang ke dunia dengan sarang Ibel ketiga.
Dia langsung melihat seorang Fin Supremacy wanita sedang menyendiri di sebuah aula. Dia tidak melarikan diri. Qin Yun terkejut. Sai. Para ibel leluhur mengirimkan transmisi suara, sementara raungan amarah mereka bergema di dalam ruang pengasingan. Namun, Sai mengabaikannya. Fin Supremacy Sai pasti sedang berkultivasi dalam pengasingan. Karena terlalu bernafsu untuk sukses, ia mengalami penyimpangan dan terpaksa memasuki pengasingan kematian yang berarti menentukan nasibnya. Tidak ada cara untuk membangunkannya sekarang. Para Ancestral Fin segera sampai pada kesimpulan ini. Para ibel berkembang dengan cara yang lebih jahat dan gila. Hal ini juga menghasilkan peningkatan kekuatan yang lebih cepat. Namun, hal ini juga membuat prosesnya rentan terhadap kesalahan. Begitu mereka tak mampu mengendalikan kekuatan luar biasa mereka sering mati di tempat akibat kekuatan Dharma yang membangkang. Mereka juga sering memasuki pengasingan kematian. Setelah itu, mereka sepenuhnya terputus dari dunia luar. Jika tidak ada terobosan, ia bahkan tak akan melawan jika ada penyerang yang datang untuk membasminya. Dalam pengasingan kematian karena penyimpangan, Qin Yun punya tebakan. Menghancurkan. Segera, Qin Yun mulai membasmi ibel. Banyak ibel telah melarikan diri dari dunia ini. Yang lebih lemah memang lambat, tetapi semua yang memiliki dosa keji terbasmi. Sai juga dibasmi oleh Qin Yun dengan satu serangan. Ia meninggal dalam pengasingan kematian dengan begitu mudahnya. 26 wilayah kekuasaan, 26 sarang ibel. Qin Yun membasmi total 3 supremasi ibel. Semua supremasi ibel lainnya berhasil melarikan diri. Sementara Qin Yun menghancurkan sarang-sarang ibel, para ibel leluhur mengirimkan perintah untuk mengungsi dari supremasi ibel dan ibel langit. Mereka juga sedang dalam rapat darurat untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Kita harus memikirkan cara untuk menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkannya terus berlanjut. Kecuali 26 wilayah kekuasaan ini memiliki garnison untuk mendukung mereka, mustahil untuk bertahan melawan kaum Taois dan Buddha. Dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya yang kita tempati akan segera direbut kembali oleh mereka. Selama bertahun-tahun, kita, para ibel, telah berhasil menyusup ke banyak dunia kecil, memperkuat dao surgawi yang kejam. Jika kita kehilangan begitu banyak dunia kecil sekaligus, dao surgawi yang kejam akan sangat melemah. Ya, kerja keras yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun telah memungkinkan kita menduduki begitu banyak dunia kecil di 26 wilayah kekuasaan. Inilah fondasi kita, para ibel. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dominion di mana-mana telah dihancurkan. Para Skyfin yang kuat sedang dikejar. Tanpa sekelompok Skyfin puncak, para Skyfin yang lemah itu tidak akan mampu mempertahankan dunia kecil sebanyak itu. Orang pembawa sial, berbagai garnison kita dibangun dengan susah payah. Bahkan Star Destruction pun tak akan mampu menghancurkan satu pun dalam setahun atau lebih. Tapi Qin Yun, kekuatan Dharma abadi kelilingnya tertahan di puncak alam Sky Immortal, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Star Destruction. Dia bahkan bisa dengan paksa merobek ruang dan tiba jauh di inti dunia kecil. Formasi susunan kita telah berubah menjadi hiasan belaka. Para ibel leluhur semuanya diliputi kecemasan. 26 sarang ibel itu memang dibangun agar tak tertembus. Mereka bahkan lebih kuat daripada 8 susunan yang melindungi dunia Great Chang. Lagi pula, 8 susunan dunia Great Chang dibeli oleh Qin Yun. Sebagai perbandingan, 26 sarang itu dibangun dengan upaya gabungan para ibel itu sendiri. Bahkan ada bantuan dari leluhur ibel. Namun, Qin Yun mampu menembus ruang angkasa secara paksa dan memasuki jauh ke dalam dunia kecil. Formasi Arai itu pun berubah menjadi lelucon belaka. Kami tidak punya solusi. Tidak ada yang bisa menghentikan Qin Yun di dunia kecil. Mari kita tunggu perintah leluhur ibel. Berbagai faksi di 3 alam menyaksikan operasi Qin Yun. Banyak tokoh perkasa bersukacita. Banyak dari mereka telah mengalami perang antara Taois dan ibel, dan kini, menyaksikan dewa pengembara terbaik dari 3 alam, Qin Yun, menghancurkan sarang-sarang ibel satu demi satu, menjadikan kerja keras para ibel sia-sia, mereka semua bersukacita. Bahkan Kaisar Giok, Kaisar Polestar, dan makhluk-makhluk lain dari pengadilan surgawi pun menyaksikan. Mereka semua bersemangat. Ini jelas kemenangan besar melawan ibel. Hahaha, bagus. Di Istana Tur Hijau, Dewa Surgawi Harta Karun Numinus tertawa terbahak-bahak sambil duduk di atas hamparan awan. Ia sangat gembira saat mengirimkan transmisi suara, Tuan Tua, awal mula, Istana Tur Hijau, dan Nua, apa pendapat kalian tentang muridku ini? Di Istana 8 Pemandangan, seorang penguasa agung-agung berambut putih dan beralis putih tersenyum menyaksikan semua ini. Ia berkata,
Pemuda bernama Qin Yun ini memang tidak buruk. Aksi strategis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi para ibel untuk dijalankan memungkinkan mereka menduduki dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di 26 wilayah kekuasaan. Sekarang, Qin Yun ini telah menyapu bersih begitu banyak sarang ibel, membuat semua kerja keras para ibel menjadi sia-sia. Para ibel itu mungkin sudah gila. Tao surgawi jahat telah menyusup ke banyak dunia kecil. Dengan merebut kembali dunia kecil ini, Tao surgawi jahat juga akan melemah. Di Istana Nuwa, Dewi Nuwa berdiri di sana mengamati dari kejauhan. Ia juga berkata sambil tersenyum, teratai hitam mungkin mulai gelisah. Tentu saja, di Gunung Numinous di surga barat, leluhur Buddha Gautama duduk di atas teratai Buddha sambil tersenyum. Teratai hitam tidak akan membiarkan ini terjadi tanpa melakukan apapun. Dia pasti akan segera bertindak. Teratai hitam punya cara yang ampuh. Harta karun Numinous, muridmu mungkin takkan bisa setia pada dirinya sendiri di hadapannya, kata Dewa Surgawi awal purba sambil tertawa. Dewa Surgawi dari harta karun Numinous menjawab, jika muridku ini telah melangkah sejauh ini, dia secara alami mampu untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Teratai hitam adalah leluhur ibel, pencetus dao ibel, tambah Dewa Surgawi awal primordial. Wajar saja jika muridmu gentar. Sebagai gurunya, kau seharusnya memahami kesulitan yang akan dihadapi seorang murid. Gerutu Dewa Surgawi harta karun Numinous dengan dingin. Lihat saja. Qin Yun terus menyapu sarang-sarang ibel satu demi satu. Tokoh-tokoh perkasa dari setiap wilayah mengamati perkembangan. Tokoh-tokoh perkasa yang jahat adalah yang paling cemas. Kekuatan dao jahat terikat erat dengan mereka. Siapapun pasti berharap pihak mereka tetap kuat. Sekarang, apa yang dilakukan Qin Yun meninggalkan dampak yang sangat besar pada para ibel. Setelah dunia yang tak terhitung jumlahnya di 26 wilayah kekuasaan direbut kembali, dao surgawi jahat akan melemah sebagai akibatnya. Itu salah satu aspeknya. Aspek kedua adalah, dengan banyaknya dunia kecil di 26 wilayah kekuasaan, ada kemungkinan untuk menghasilkan ibel langit yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, ibel leluhur pun mungkin bisa dihasilkan. Namun, begitu dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya ini direbut kembali, para ibel akan mengalami penurunan drastis jumlah kultivator ibel di eselon bawah. Eselon bawah menentukan eselon atas di masa depan. Cepat kabur. Cepat aktifkan formasi susunan. Di dunia sarang ibel, sejumlah besar Skyfin melarikan diri dengan panik. Ada juga Skyfin yang berdiri dalam formasi susunan, berusaha dengan cemas mengaktifkan formasi susunan tersebut. Ledakan. Dunia bergetar saat para ibel langit menoleh. Di kejauhan, seorang pemuda dengan pedang di punggungnya berjalan keluar dari lorong spasial. Dia tak lain adalah Qin Yun. Itu Qin Yun. Kita celaka. Para ibel langit menunjukkan ekspresi putus asa. Gerimis berkabut muncul di mana-mana dan menyebar ke seluruh dunia. Tak lama kemudian, tetesan hujan ini berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, membasmi semua ibel dengan dosa-dosa keji. Qin Yun berdiri di udara, pahala terus mengalir padanya. Ia akan menyalurkan pahala tersebut dan memasukkannya ke dalam pedang terbang intrinsiknya. Oh, Qin Yun tiba-tiba merasakan sesuatu saat dia mendongak. Di kosmos, sosok perempuan yang menjulang tinggi muncul. Planet-planet di sampingnya bahkan tidak seukuran kakinya. Ia berpakaian putih dan berambut ungu. Ia duduk di atas batu besar, tersenyum. Dia duduk di sana sambil menatap Qin Yun dari kosmos. Di belakang wanita berpakaian putih itu, ada sosok bayangan yang tak terbatas. Sosok bayangan itu mengandung kengerian, kegelapan, dan kutukan yang tak berujung. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat Qin Yun mengalihkan pandangannya. Leluhur ibel. Qin Yun segera tahu siapa dia. Leluhur ibel, sang pencipta dao jahat. Legenda mengatakan bahwa leluhur ibel telah mengolah 3 avatar. Mereka adalah tubuh perempuan, tubuh laki-laki, dan tubuh penghancur. Qin Yun tahu ini. Yang muncul kali ini adalah tubuh perempuan. Kudengar tubuh perempuan leluhur ibel memiliki pesona tak terbatas yang dapat memikat hati dao seseorang. Tapi aku berada di dunia kecil, jadi tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi atau kekuatan dharma yang dimilikinya, mereka akan sangat lemah begitu memasuki dunia kecil. Qin Yun memahami hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak berani memasuki kosmos untuk melawan tubuh asli leluhur ibel. Qin Yun, pakaian putih wanita itu berkibar, memperlihatkan jari-jari kakinya yang putih dan telanjang. Ia tersenyum menatap Qin Yun, senyum yang membuat Qin Yun merasa tidak nyaman. Apakah kau bersedia berhenti, tanya tubuh perempuan leluhur ibel sambil tersenyum. Jika kau punya syarat, kau bisa mengajukannya sekarang.
Leluhur Ibel. Qin Yun terus mendongak. Jangan sia-siakan usahamu. Leluhur Ibel menggelengkan kepalanya. Qin Yun, kau telah memperoleh wawasan tentang Dao Agung tingkat tinggi dan kau seharusnya tahu bahwa Dao Surgawi terbagi menjadi Yin dan Yang. Ada kegelapan jika ada cahaya. 3 alam awalnya adalah wilayah kekacauan. Pangulah yang memisahkan langit dan bumi, yang memungkinkan Yin dan Yang terpisah. 3 alam memiliki makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi demikian pula, mereka memiliki keluhan, dosa, dan kerusakan yang tak terbatas. Energi-energi ini bergabung membentuk Dao jahat. Hanya jika semua kehidupan di 3 alam ditaklukkan, mengembalikan segalanya ke kekacauan, Dao jahat akan lenyap. Jika tidak, Dao jahat akan selamanya ada di dalam 3 alam. Ekspresi Qin Yun sedikit berubah. Semakin banyak makhluk hidup di 3 alam, kita, para Ibel, akan semakin kuat secara alami. Itulah kecenderungan umumnya. Leluhur Ibel tersenyum. Sekalipun kau bisa menghancurkan garnisun-garnisun jahat ini dalam waktu singkat, merebut kembali semua dunia kecil ini untuk sementara, selama masih banyak makhluk yang menyimpan rasa keserakahan, iri hati, kebencian, dan hal-hal semacam itu, kita, para Ibel, akan terus tumbuh kuat. Kita, para Ibel, pada akhirnya akan merebut kembali semua dunia kecil ini suatu hari nanti. Apa yang kau lakukan hanya memengaruhi sesaat, kata leluhur Ibel. Itu tidak merusak fondasi kami, para Ibel. Apa kau rela mempertaruhkan segalanya untuk menyinggung kami, para Ibel, dengan sesaat penindasan apa kau tahu hasilnya? Ibel percaya pada balas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Apa kau tidak khawatir tentang keluarga dan orang-orang terkasihmu setelah kau mati sekitar 10.000 tahun lagi? Leluhur Ibel tersenyum tipis. Jadi leluhur Ibel benar-benar tak tahu malu seperti ini. Mata Qin Yun dipenuhi dengan dingin. Kau bisa menggunakan alasan keluarga dan orang-orang terkasihmu untuk memberitahu gurumu dan yang lainnya bahwa aku memaksamu, kata leluhur Ibel. Mengundurkan diri karena keluarga dan orang-orang terkasihmu adalah sesuatu yang pasti akan dipahami oleh 3 alam. Lagi pula, selama kau berhenti, aku bersumpah bahwa bahkan jika kau bereinkarnasi, aku tidak akan menghancurkan energi jiwamu di samsara. Kau akan sepenuhnya dapat diterima dalam inkarnasi barumu. Samsara sangatlah misterius. Bahkan tokoh-tokoh besar pun tidak dapat ikut campur dalam hal itu. Namun, leluhur Dao dan leluhur Ibel mampu melakukannya. Mereka dapat memasukkan sejumlah energi, sehingga saat sosok-sosok perkasa musnah, pihak lawan akan segera memulai misi untuk menghancurkan mereka, hanya menyisakan roh sejati untuk bereinkarnasi. Sekarang, leluhur Ibel telah berjanji tidak akan mengambil tindakan. Qin Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak merenungkan gagasan itu. Reinkarnasi jika dia diterima dan dibangkitkan, dia bisa mengulang semuanya lagi. Dia dapat mencoba lagi untuk menciptakan formulasi Dharma abadi langit yang abadi dan pedang atau bahkan formulasi Dharma abadi emas. Leluhur Ibel, kau sangat kuat. Sumpah serapah tak mengikatmu, kata Qin Yun. Aku bisa mengumumkan kepada seluruh 3 alam bahwa jika kau berhenti sekarang, aku akan mengizinkanmu bereinkarnasi dengan damai. Lebih lanjut, aku sama sekali tidak akan melakukan apapun kepada keluarga dan orang-orang terkasihmu, kata leluhur Ibel sambil tersenyum. Setelah seluruh 3 alam mengetahui hal itu, aku harus melakukan apa yang kukatakan karena statusku. Kau juga bisa memberitahu sesama muridmu bahwa kau melakukannya karena keluarga dan jalur kultivasimu sendiri. Sehingga kau tidak punya pilihan selain mundur. Aku percaya gurumu dan yang lainnya akan memahamimu. Dengan bakatmu yang begitu cepat mencapai puncak Dao Agung, saat kau mencapai Dao Agung menyiratkan bahwa dalam 1 juta atau 10 juta tahun kultivasi, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi Dewa Emas yang sempurna. Begitu kau menjadi Dewa Emas yang sempurna, kau akan dengan mudah menjadi penguasa dunia agung. Kau akan benar-benar tak terkalahkan seumur hidupmu. Leluhur Ibel memandang Qin Yun dan menambahkan, lagi pula, kau sudah menyelidiki rahasia dunia Great Chang selama ini, kan Bujia tidak akan berani menentangku. Selama kau berhenti, aku akan membuatnya patuh memberitahumu rahasia dunia Great Chang. Pikirkan baik-baik, kata leluhur Ibel. Kau pilih jalan yang tak bisa kembali, atau jalan yang baik untuk kita berdua. Kini, seluruh 3 alam tengah memperhatikan masalah itu. Semua orang tahu bahwa wujud perempuan leluhur Ibel telah muncul untuk bernegosiasi secara pribadi dengan Qin Yun. Sayangnya, tidak ada seorang pun di luar sana yang tahu isi percakapan mereka. Lagi pula, leluhur Ibel memiliki kekuatan untuk dengan mudah memblokir penyelidikan eksternal apapun. Bahkan, Qin Yun pun memiliki kepercayaan diri untuk mengisolasi dirinya dari penyelidikan leluhur Dao dan leluhur Ibel karena batasan yang mereka hadapi di dunia kecil.
Teratai hitam telah muncul, kata Tuan Tua Agung-Agung sambil terkekeh. Sayangnya, dia telah melindungi segalanya. Bahkan kita tidak punya cara untuk mengetahui apa yang dia katakan kepada Qin Yun. Mari kita tunggu. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat hasil pembicaraan ini, kata Dewa Surgawi awal mula. Dewa Surgawi dari harta karun Numinous, Dewi Nuwa, dan leluhur Buddha Gautama semuanya menyaksikan. Mereka sangat memperhatikan hasilnya. Masalah ini membawa dampak serius dengan membebaskan dunia kecil di bawah pendudukan jahat. Dao Surgawi jahat akan melemah, memperkuat Dao Surgawi tiga alam. Wujud perempuan leluhur Ibel telah muncul. Dia kemungkinan akan menawarkan banyak manfaat. Aku ingin tahu apakah rekan Taoist Qin akan mampu menahan godaan itu. Qin, Dewa Pedang, adalah Dewa Pedang yang tak tertandingi. Tidak akan mudah bagi leluhur Ibel untuk merayunya. Sulit dikatakan, berapa banyak tokoh perkasa yang bisa menolak janji leluhur Ibel. Semuanya, mari kita tunggu saja. Kita akan tahu hasilnya nanti. Yang kutakutkan adalah, pedang abadi Qin itu akan berhenti beraksi. Jika dia setuju untuk berhenti beraksi, kehidupan di seluruh dunia kecil yang dihuni oleh Ibel di 26 wilayah kekuasaan mungkin akan tetap sengsara. Tokoh-tokoh perkasa itu menyaksikan. Di dunia yang dikuasai Ibel, kehidupan terasa kejam dan berdarah. Dunia-dunia jahat yang paling kejam sekalipun bahkan akan memperlakukan semua makhluk hidup di dunia sebagai ternak. Mereka adalah makanan bagi garis keturunan pemakan roh atau para pembudidaya garis keturunan pemakan roh. Sebaliknya, dunia yang diliputi oleh Dao Surgawi tiga alam jauh lebih damai. Para kultivator bahkan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan pahala dengan melakukan perbuatan baik. Pahala adalah sesuatu yang dikejar para kultivator. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membasmi Ibel jahat dan melindungi kehidupan. Dan sekarang, menyelamatkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang berada di 26 dunia kecil di wilayah kekuasaan mereka dari kesengsaraan, semuanya bergantung pada hasil percakapan Qin Yun dan leluhur Ibel. Sosok perempuan leluhur Ibel itu sangat agung. Kakinya indah dan ia duduk di atas batu besar, menatap Qin Yun dari angkasa. Ia dengan sabar menunggu jawaban Qin Yun. Qin Yun berdiri di udara sambil merenung sejenak sebelum berkata, mengesankan. Aku, Qin Yun, percaya bahwa hati Daoku teguh, tetapi kau benar-benar berhasil menggoyahkannya hanya dengan beberapa kata. Untuk memiliki kehidupan yang riang dan abadi, menjadi dewa emas yang sempurna, penguasa dunia agung. Qin Yun menggelengkan kepalanya pelan. Jika aku bisa memilih, aku pasti tidak akan memilih jalan menuju kematian. Aku juga ingin memilih jalan menuju kehidupan. Hanya dengan hidup aku dapat melindungi semua kehidupan, dan bahkan melakukannya selama miliaran tahun. Kau jelas bisa memilih jalan menuju kehidupan, kata leluhur Ibel. Memilih jalan menuju kehidupan Qin Yun mencibir. Leluhur Ibel, jika aku memilih jalan menuju kehidupan seperti yang kau inginkan. Ya, kau memang bisa berjanji untuk mengumumkan kepada tiga alam bahwa kau tidak akan melibatkan istri dan anak-anakku, atau bahwa kau tidak akan menyerang ketika aku bereinkarnasi. Dan jika aku benar-benar berhenti dan berkultivasi dengan damai, kecil kemungkinan aku akan selamat dari kesengsaraan abadi keliling. Pada akhirnya, aku harus memilih untuk bereinkarnasi. Tetapi ketika aku memilih untuk bereinkarnasi, kau akan mengingkari janjimu dan mengabaikan muka. Kau masih akan menyerang dan menghancurkan kekuatan jiwaku. Karena itu, aku tetap akan mati. Sedangkan kalian, para Ibel, tidak akan menderita apapun. Aku, Qin Yun, akan menjadi bahan tertawaan besar, kata Qin Yun sambil tersenyum. Leluhur Ibel, benarkan. Leluhur Ibel menggelengkan kepalanya. Kau pikir aku akan mengumumkannya kepada tiga alam dan tetap mengabaikan muka untuk menyerangmu apa kau tidak meremehkanku? Meremehkan. Qin Yun mendengus. Leluhur Ibel, aku tak berani meremehkanmu. Aku memang ingin hidup, tapi siapa kaulah leluhur Ibel? Pencetus Dao Ibel. Apa itu Ibel jahat, licik, serakah, iri hati? Semua kekuatan dosa yang terkumpul menghasilkan Ibel. Sebagai leluhur Ibel, apakah kau akan menepati janjimu atau terbuka dan jujur? Aku akan sangat bodoh jika mempercayaimu. Kau pikir aku berbohong padamu berdasarkan dugaanmu? Leluhur Ibel menggelengkan kepalanya. Ya, aku tidak bisa hanya mengandalkan dugaan belaka, kata Qin Yun. Saat membaca seseorang, seseorang harus melihat tindakannya. Untuk membaca dirimu sebagai pribadi, aku juga harus melihat apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Sejak pemberontakan para Ibel dalam Perang Tao Ibel,
Kapan kau pernah berhati lembut? Bukankah kau telah berusaha menaklukkan para kultivator Buddha dan tahu dengan segala cara kau bahkan akan mengabaikan reputasimu sebagai leluhur Ibel untuk menghancurkan kekuatan jiwa setiap orang yang telah binasa yang kekuatannya setara dengan sosok perkasa. Pada awalnya, tokoh-tokoh perkasa seringkali bereinkarnasi dan melanjutkan kultivasinya di 3 alam. Tapi sejak kau melewati batas, tak ada satupun tokoh perkasa yang berani bereinkarnasi lagi. Bukankah 3 makhluk murni dan Gautama itu sama? Mereka juga menyerang para ahli jahat di samsara. Leluhur Ibel tersenyum. Ini perang, bukan main-main. Qin Yun berkata dengan marah, itu karena banyak murid leluhur Dao dan leluhur Buddha terbasmi dalam proses reinkarnasi. Hal ini memicu kemarahan leluhur Dao dan leluhur Buddha. Kemudian, mereka membalasmu dengan uangmu sendiri. Kaulah yang pertama kali melewati batas. Tak kusangka leluhur Ibel yang perkasa akan menyerang para dewa langit dan bodhisattva biasa hanya karena kekuatan mereka setara dengan para tokoh perkasa. Qin Yun mencibir. Aku jauh lebih kuat dari mereka, dan kau bilang tak akan bertindak jika kau sudah melakukan hal seperti itu tanpa memikirkan menyelamatkan muka, bukankah membasmiku adalah hal yang wajar? Dugaanku dan tindakanmu di masa lalu hanyalah hal sekunder. Kata Qin Yun. Yang terpenting, jika kau benar-benar mengizinkanku bereinkarnasi dengan damai, itu berarti 3 alam akan memiliki tambahan seorang dewa pedang emas abadi yang telah disempurnakan. Ancaman yang kuberikan akan lebih dari 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat, daripada ancaman yang kuberikan sekarang. Kau pernah bilang sebelumnya bahwa jika aku membantu pengadilan surgawi, Taois, dan Buddha untuk merebut kembali dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di 26 wilayah kekuasaan, itu hanya sementara. Kalian, para Ibel, bisa perlahan-lahan menyusup ke dunia-dunia itu lagi dan itu tidak akan mengguncang fondasi kalian. Tetapi memiliki pedang emas abadi yang disempurnakan dan abadi akan memengaruhi kalian para Ibel selamanya. Dan bahkan mungkin saja dengan kekuatanku, aku dapat dengan mudah menghancurkan salah satu dunia besarmu yang jahat dan mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan. Pedang abadi emas yang disempurnakan, akan mengakibatkan kerugian yang jauh lebih besar daripada kerugian sementara dari banyak dunia kecil di 26 wilayah kekuasaan. Apakah kau rela mengurangi beberapa kerugian kecil sehingga kau akan menghasilkan pedang abadi emas yang disempurnakan di masa depan dan menerima kerugian yang lebih besar? Qin Yun mencibir. Kesepakatan yang pasti rugi seperti itu mungkin dilakukan oleh orang lain, tetapi apakah kau, leluhur Ibel, akan melakukannya? Terlepas dari apakah itu dugaan tentang sifatmu, tindakanmu di masa lalu, atau untung rugi dari masalah ini, kata Qin Yun, aku telah memutuskan bahwa kau sengaja berbohong kepadaku dengan apa yang kau sebut wajahmu. Kau menipuku agar berhenti, membodohiku agar bereinkarnasi agar bisa membasmiku. Kalian Ibel tidak akan menderita kerugian apapun. Sungguh rencana yang bagus. Leluhur Ibel menggelengkan kepalanya. Qin Yun, kau benar-benar terlalu meremehkanku. Meremehkanmu aku tidak. Jika kau benar-benar peduli dengan harga dirimu, kau tidak akan melewati batas saat itu untuk menyerang Dewa Langit dan Bodhisattva di samsara. Masa lalu telah membuktikan bahwa harga dirimu ada harganya. Setelah harganya terpenuhi, kau akan mengabaikannya dan menyerang. Qin Yun tiba-tiba tampak tercerahkan. Ya, aku telah meremehkanmu. Aku tidak punya cara untuk mundur sejak awal. Aku harus terus maju dan mencari celah untuk bertahan hidup dari kesengsaraan Dewa Abadi. Dan jika aku benar-benar mempercayaimu dan punya cara untuk mundur, yang membuat hati Daoku goyah, itu berarti aku tidak punya harapan untuk selamat dari kesengsaraan Dewa Abadi. Qin Yun mencibir. Mengesankan, rencana kalian benar-benar matang. Kalian, para Ibel, tidak hanya tidak akan menderita kerugian, tetapi bahkan harapanku untuk melampaui kesengsaraan Dewa Abadi telah diperhitungkan. Kalian bertekad untuk menghancurkanku. Baiklah, aku tidak akan membuang waktuku lagi mengobrol denganmu. Aku masih harus menghancurkan sarang-sarang Ibel lainnya. Setelah berkata demikian, Qin Yun melambaikan tangannya saat pedang hujan berkabut menyerang, membuka lorong spasial. Qin Yun melangkah masuk dan menuju garnisun Ibel lainnya. Dia mengabaikan leluhur Ibel sepenuhnya. Ekspresi wajah perempuan leluhur Ibel sedikit berubah saat ia terkekepelan. Sungguh karakter yang luar biasa. Sayangnya, kau akan tetap menjadi debu setelah sekitar 10.000 tahun. Setelah itu, leluhur Ibel lenyap. Kosmos pun kembali normal. Qin Yun terus menghabisi berbagai sarang Ibel, tetapi semua Ibel langit yang kuat telah melarikan diri. Namun, Qin Yun terus menghabisi mereka semua, dan bahkan membongkar formasi susunan setelah semuanya selesai. Ia membongkarnya sepenuhnya, mencegah para Ibel membangunnya kembali.
Dan berbagai pakar dari 3 alam juga telah melihat hasil percakapan Qin Yun dengan leluhur Ibel. Tindakan Qin Yun adalah hasilnya. Dunia agung yang bercahaya, Sekte Ibel 1000 Pedang. Penguasa istana Kuisi bersembunyi di sana. Aku hampir bernasib sama, dibasmi oleh Qin Yun, seperti para Ibel langit di dunia Ibel kelam. Kuisi merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Bertahun-tahun yang lalu, aku mencoba membasminya, jadi dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadaku. Untungnya, aku cukup berhati-hati. Begitu aku tahu dia membasmi Supremacy Star Destruction, aku melarikan diri, takut dia akan membalas dendam kepadaku di dunia Ibel kelam. Dia lebih gila dari yang kubayangkan dan ambisinya bahkan lebih besar. Bahkan kemunculan leluhur Ibel pun tak berguna. Hanya satu operasi, dan dia telah memusnahkan garnisun-garnisun jahat di 26 wilayah kekuasaan. Dia telah menghancurkan kerja keras kita selama bertahun-tahun. Kalau aku, dia mungkin menganggapku seperti semut, sesuatu yang bisa dia remukkan tanpa pikir panjang. Dia mungkin bahkan tidak peduli padaku, pikir Kuisi. Kuisi. Sebuah suara terdengar di telinga Kuisi. Dia meninggalkan ruangan dan melihat seorang tetua gemuk muncul di udara. Di sampingnya ada beberapa Skyfin. Tuan, Kuisi segera terbang mendekat dan membungkuk hormat. Mari, kembali bersamaku, kata tetua gemuk itu. Ya, Kuisi bertanya lagi, apakah kita semua kembali? Berbagai dunia kecil di wilayah kekuasaan bercahaya takkan bertahan. Kita akan kembali untuk saat ini, kata sang tetua. Kemudian, ia memimpin Kuisi dan beberapa Ibel langit kembali ke wilayah kekuasaan para Ibel. Di dunia sarang Ibel yang tertutup pasir, Qin Yun berdiri tinggi di langit saat gerimis turun ke daratan. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya beterbangan tanpa kendali, melenyapkan semua Ibel dengan dosa-dosa keji. Ini garnisun Ibel terakhir. Semua Ibel langit telah melarikan diri, meninggalkan Fin Celestial biasa. Qin Yun mendongak dan tatapannya menembus kehampaan. Ia melihat sejumlah besar Ibel langit melarikan diri melintasi kehampaan. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Qin Yun melambaikan tangannya. Gumpalan pedang Qi melesat keluar. Setiap gumpalan pedang Qi merobek kehampaan dan dengan cepat melintasi jarak yang luas. Sesampainya di angkasa, mereka membasmi para Ibel langit satu persatu. Setelah pedang Qi membasmi musuh, gumpalan itu akan membawa kembali semua rampasan perang. Sekarang, para Ibel mati-matian berusaha menyelamatkan para Ibel langit di 26 wilayah kekuasaan. Qin Yun dapat memandang ke seberang 3 alam hanya dengan pikiran. Ia dapat melihat banyak Ibel leluhur muncul untuk menyelamatkan Ibel leluhur setengah langkah dan para ahli Ibel langit tahap akhir yang kuat. Lagi pula, mereka adalah Ibel langit yang lahir dari dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya di 26 wilayah kekuasaan dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan ada kemungkinan bahwa sejumlah Skyfin yang tak terhitung jumlahnya suatu hari akan menjadi Ancestral Fin. Para Ibel tentu saja harus menyelamatkan mereka. Para Taois, Buddha, pengadilan surgawi, dan berbagai faksi telah mulai mengambil tindakan untuk membasmi para Ibel. Qin Yun tersenyum. Namun, aku masih yang terbaik dalam hal membasmi para Ibel langit ini. Dia melambaikan tangannya. Pedang hujan berkabut merobek lorong spasial dan terhubung ke dunia kecil yang jauh. Qin Yun langsung tiba di dunia kecil itu melalui lorong tersebut. Dunia kecil ini diperintah oleh Skyfin dari Cakrawala ke-9. Tunggu, sebentar lagi Patriark akan tiba dan membawa kita kembali ke wilayah Ibel. Ibel langit dari Cakrawala ke-9 memimpin para bawahannya sambil menunggu. Kakak, sampai kapan kita harus menunggu? Patriark akan menyelamatkan para Ibel leluhur setengah langkah terlebih dahulu. Satu persatu, kata Ibel langit dari Cakrawala ke-9. Sebentar lagi, giliran kita. Apakah kita akan meninggalkan semuanya begitu saja? Apakah kita akan menyerah pada semua dunia kecil yang kita kuasai? Kita harus. Jika kita terus di sini, kita akan melihat Qin Yun merobek lorong spasial dan muncul di sini tanpa kita sadari. Saat itu terjadi, kita tidak akan bisa melarikan diri lagi. Apakah Qin Yun akan datang ke sini sekarang? Jangan khawatir, ada begitu banyak dunia kecil di 26 wilayah kekuasaan. Qin Yun hanyalah satu orang. Kebetulan seperti itu tidak akan terjadi. Tepat saat Skyfin dari Cakrawala ke-9 menyelesaikan kalimatnya, mereka melihat lorong spasial terbuka di udara saat Qin Yun melangkah keluar. Qin Yun. Itu dia. Wajah para Skyfin memucat. Skyfin dari Cakrawala ke-9 yang memimpin mereka tampak putus asa. Ia akan binasa begitu saja, setelah menjalani hidup yang penuh kekuatan. Qin Yun menunduk dan dengan lambaian tangannya, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam yang menyerang kelompok Skyfins.
Membasmi semua ibel langit ini dengan dosa berat dapat, pertama-tama, mencegah mereka terus-menerus menimbulkan malapetaka, dan kedua, ada pahala yang sangat besar yang diperoleh dengan melakukannya. Bagi saya yang sekarang, semakin banyak pahala yang saya miliki, semakin baik. Saat Qin Yun membantai para ibel langit, pahala terus mengalir padanya saat ia mentransfer semua pahala ke dalam pedang terbang intrinsiknya. Namun, ada terlalu banyak Skyfin. Di antara 26 wilayah kekuasaan, bahkan jika aku hanya membasmi semua Skyfin tahap akhir, jumlah mereka terlalu banyak. Qin Yun melangkah melalui lorong spasial sekali lagi saat ia menuju dunia kecil lain dengan Skyfin tahap akhir. 26 wilayah kekuasaan. Untuk menguasai dunia kecil jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan cara yang stabil adalah tugas yang sulit. Misalnya, selain garnisun ibel tempat tinggal pemimpin ibel tertinggi, ada sejumlah besar dunia kecil yang dihuni oleh Skyfin tahap akhir. Mereka memiliki banyak Skyfin tahap tengah yang dapat menguasai dunia kecil. Sedangkan untuk Skyfin tahap awal dan mereka yang berada di alam Fin Celestial, hanya segelintir Fin Celestial biasa sudah cukup untuk menguasai dunia-dunia dengan energi spiritual langit dan bumi yang tipis. Satu anak tangga demi satu, jenjang komando direncanakan dengan cermat, yang memungkinkan bala bantuan diberikan kapan saja. Dengan demikian, para ibel mampu menangkis infiltrasi kaum Taois, Buddha, dan pengadilan surgawi. Tapi sekarang, Qin Yun telah menghancurkan 26 garnisun ibel terkuat. Setelah itu, ia mengejar para ibel langit tahap akhir. Setelah kehilangan bala bantuan dari eselon atas, dunia kecil ibel yang tak terhitung jumlahnya tentu saja tidak dapat dipertahankan ketika sejumlah besar ahli Tao dan Buddha menyerbu mereka. Beberapa bahkan meninggalkan dunia kecil setelah menerima perintah dari jurang ibel kegelapan dan mulai melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Semua ini karena Qin Yun. Leluhur ibel telah mencoba menghentikannya, tetapi dia gagal. Hahaha, hebat sekali, pedang abadi Qin. Kita hanya bisa menunggu di luar angkasa, menghentikan ibel leluhur itu, dan membasmi beberapa ibel langit. Pedang abadi Qin ini mampu memasuki dunia kecil untuk membasmi ibel langit dan lebih cepat dari kita. Gongming, jumlah pembasmian yang dilakukan adik juniormu dalam sehari mungkin berkali-kali lipat jumlah pembasmian yang kau lakukan seumur hidupmu. Seorang abadi berterbuka kaki tersenyum sambil berjalan di tengah kosmos. Di sampingnya ada seorang pria berjubah emas berjanggut panjang. Pria berjubah emas itu mendesah. Adik junior ini jelas lebih kuat dariku. Jika dia tidak mengerahkan segala kesengsaraannya untuk menyelamatkan dunia asalnya dan akhirnya menjadi seorang dewa abadi keliling, dia mungkin akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa emas yang sempurna di masa depan. Sungguh disayangkan. Oh, ibel leluhur telah muncul. Ayo pergi, kata makhluk abadi berterbuka kaki itu. Duo itu lenyap seketika. Satu demi satu tokoh perkasa dari 3 alam membantu. Banyak naga, magi, ibel kuno, dan dewa kekacauan telah beraksi. Jelas, ketika tiba saatnya untuk menghadapi para ibel, berbagai faksi bersatu. Hanya dalam waktu 1 jam, 3 alam kembali tenang. Qin Yun juga kembali ke dunia asalnya, dunia Great Chang. Kakak Yun, Yi Xiao sudah lama menunggu. Baru ketika melihat Qin Yun kembali dengan pedang Qingping di punggungnya, dia tersenyum. Sudah berakhir. Yi Xiao segera menuangkan teh untuk Qin Yun. Qin Yun duduk dan menyesap tehnya, lalu mengangguk. Sudah berakhir. Para ibel berusaha menyelamatkan para ibel langit dengan sekuat tenaga. Bahkan 9 avatar leluhur laut darah pun muncul. Tubuh penghancur leluhur ibel bahkan pernah berbenturan sekali dengan leluhur Buddha Gautama. Namun, mereka terlalu jauh dariku. Mereka berhenti bertarung hanya setelah 1 bentrokan. Para ibel leluhur setengah langkah di 26 wilayah kekuasaan adalah yang pertama diselamatkan. Saat aku menyapu garnisun ibel, para ibel leluhur beraksi untuk menyelamatkan para ibel. Sekitar 90% diselamatkan, tetapi 10% terbasmi, kata Qin Yun. Sedangkan untuk ibel langit tahap akhir, sekitar setengahnya diselamatkan. Tokoh-tokoh perkasa telah berhasil membasmi cukup banyak. Aku membasmi beberapa, meskipun aku satu-satunya yang bisa memasuki dunia kecil untuk mengejar. Yi Xiao mengangguk pelan. Ia bisa melihat pahala tak berujung mengalir pada Qin Yun. Ia juga tahu bahwa Qin Yun sedang menyalurkan semua itu ke pedang terbang intrinsiknya. Sejak kebangkitan para ibel, kata Yi Xiao, upaya besar telah dilakukan untuk menduduki begitu banyak dunia kecil di 26 wilayah kekuasaan. Sekarang setelah mereka direbut kembali, pahala ini seharusnya jauh melebihi apa yang kau dapatkan dari membasmi Star Destruction, kan? Jika dihitung sejak aku memulai operasi,
pahala yang kuterima sekitar 2 kali lipat dari yang kudapatkan dari mengalahkan Star Destruction, kata Qin Yun sambil tersenyum. Namun, pahala ini masih terus mengalir kepadaku. Setiap dunia kecil yang kudapatkan kembali terikat pada usahaku, jadi aku akan menerima sebagian pahalanya. Sedangkan bagi para kultivator yang menempati kembali dunia kecil, mereka juga akan mendapatkan sebagian pahalanya. Yi Xiao mengangguk. Dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli perlu dikerahkan untuk menduduki mereka, dan membiarkan Dao Surgawi 3 alam meresapi mereka sekali lagi. Itu membutuhkan jumlah orang yang sangat besar. Qin Yun tentu saja tidak bisa melakukannya sendirian. Namun, berkat Qin Yun, para ibel telah mengambil inisiatif untuk melarikan diri dari dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, ia berperan penting dalam semua ini. Setiap dunia kecil yang direbut kembali akan memberinya pahala yang luar biasa. Saudara Yun, apakah dengan memperoleh pahala sebesar itu, pedang terbang intrinsikmu akan berpeluang menjadi harta karun kardinal pahala, tanya Yi Xiao. Harta karun merit kardinal merupakan sebuah legenda. Qin Yun telah memengaruhi 26 wilayah kekuasaan, memungkinkan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya untuk kembali dihuni oleh Dao Surgawi 3 alam. Hal ini memengaruhi situasi 3 alam, yang tentu saja berarti pahala yang luar biasa. Namun bagaimana dengan harta karun merit kardinal? Qin Yun tidak percaya diri. Entahlah, butuh 1 atau 2 tahun lagi sebelum semua dunia kecil direbut kembali, kata Qin Yun. Kalau begitu, aku akan tahu apakah pedang hujan berkabutku punya peluang menjadi harta karun kardinal merit. Jika berhasil menjadi harta karun merit kardinal, kau akan memiliki sedikit lebih banyak peluang untuk melewati kesengsaraan dewa keliling. Yi Xiao memegang tangan Qin Yun. Ia selalu khawatir akan kesengsaraan dewa keliling yang akan datang. Qin Yun tersenyum. Saudara Yun, setelah selesai dengan ini, bukankah seharusnya kau mencoba menembus jiwa esensi, tanya Yi Xiao. Jika jiwa esensimu mencapai puncak tingkat keabadian emas, kultivasimu akan 10 kali lebih cepat daripada sekarang. Namun, tubuh aslimu tidak akan bisa lagi memasuki dunia kecil. Apakah kita perlu pindah? Tidak perlu terburu-buru. Qin Yun meletakkan cangkir tehnya sambil sedikit mengernyit. Masih ada satu hal lagi yang perlu diselesaikan, kalau tidak aku tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Apakah yang kau maksud adalah dunia Great Chang? Tebak Yi Xiao. Qin Yun mengangguk. Patriark Bojia pertama-tama mengirim Fin Supremacy Blackwing dan bawahannya untuk menduduki dunia Great Chang. Setelah misi itu gagal, beliau tanpa ragu menyewa Star Destruction untuk menyerang dunia Great Chang. Dan sebelum Star Destruction meninggal, beliau memohon agar saya mengampuni nyawanya dengan imbalan rahasia dunia Great Chang. Bahkan ketika leluhur Fin muncul untuk meminta saya berhenti, beliau juga menyebutkan rahasia dunia Great Chang. Jika masalah ini tidak terselesaikan, begitu jiwa esensiku mencapai puncak tingkat keabadian emas, aku tak akan bisa lagi memasuki dunia kecil dengan tubuh asliku. Saat itu terjadi, Patriark Bojia kemungkinan besar akan kembali mengincar dunia Chang Agung. Bahkan mungkin setiap ibel akan mengincar dunia Chang Agung. Dunia Great Chang kemungkinan akan menghadapi bencana lain. Qin Yun melanjutkan, untuk menyelesaikan masalah ini, aku harus menemukan akar permasalahannya. Pertama, aku harus mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan dunia Great Chang. Yi Xiao bertanya, Saudara Yun, bukankah kamu dan leluhur Master Zhang sudah menduga bahwa dunia Great Chang menyimpan rahasia sejak lama? Bukankah kalian berdua sudah menyelidikinya berkali-kali? Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah meminta bantuan leluhur Dao? Percuma saja, kata Qin Yun. Kekuatan guru sangat melemah saat menembus dunia kecil. Jauh lebih rendah daripada Sky Immortal biasa, dan meskipun wilayahnya sangat tinggi, kekuatan yang bisa ia kirimkan ke sini terlalu lemah. Ia juga tidak bisa memahami apapun. Jika kalian berdua, begitu pula leluhur Dao, tidak berdaya, jangan buang waktu kalian untuk masalah ini, kata Yi Xiao. Saudara Yun, waktu kultivasimu sangat berharga. Yang kau miliki hanyalah 10.000 tahun lebih sedikit. Setiap tahun sangat penting. Setelah jiwa esensimu menembus ke puncak alam abadi emas, jiwa esensimu akan menjadi jauh lebih kuat. Kecepatan kultivasimu akan puluhan kali lebih cepat daripada sekarang. Sebaiknya kau menerobos sesegera mungkin. Mengenai rahasia dunia Great Chang, mungkin butuh berabad-abad atau bahkan ribuan tahun sebelum kita dapat mengungkapnya. Qin Yun terdiam. Dia menatap ke langit yang jauh. Rahasia apa yang tersimpan di dunia Great Chang? Qin Yun mengerutkan kening. Apa yang ditemukan oleh ibel langit Kuifu itu? Kuifu, gumam Qin Yun. Kuifu, mata Qin Yun berbinar saat dia memukul meja dan berkata dengan terkejut, aku berhasil.
Apa yang kamu dapatkan? Yi Xiao bingung. Haha, ikut aku. Qin Yun dengan gembira bangkit dan menggenggam tangan Yi Xiao. So, pasangan itu segera menerobos kehampaan dan terbang tinggi ke angkasa di mana mereka memandang ke bawah ke dunia Great Chang. Xiao Xiao, Qin Yun menunduk gembira sambil berkata sambil tersenyum, saat itu, Kuifu telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menduduki dunia Great Chang. Hal itu membingungkan saya dan leluhur Master Zhang. Kami menduga ada sesuatu di dunia Great Chang yang menarik perhatian Kuifu. Kemudian, leluhur Master Zhang bahkan mengejar Kuifu, tetapi sayangnya, ia melarikan diri. Menurut penyelidikan kami, Kuifu tetap berada di dunia ibel kegelapan sepanjang waktu setelah pelariannya. Dia mungkin masih berharap untuk menduduki dunia Chang Agung kami, tetapi ketika berita tentang kepemilikan kekuatan setengah langkah keabadian emasku menyebar ke 3 alam, dia mungkin menyerah dan melaporkan rahasianya. Kemudian, Patriark Bojia segera mengirim sayap hitam supremasi ibel untuk bertindak. Oleh karena itu, bukan hanya Patriark Bojia yang mengetahui rahasia dunia Chang Agung, ada juga Kuifu. Apakah kau yakin Kuifu akan membocorkan rahasia itu kepada Patriark Bojia? Desak Yi Xiao. Itu sangat mungkin. Lagi pula, Kuifu berasal dari klan Bojia, kata Qin Yun. Lagi pula, aku punya ikatan karma yang kuat dengan Kuifu. Saat itu, dia menculik putri kita dan memenjarakanmu selama bertahun-tahun. Dengan menelusuri garis karma di antara kita, aku samar-samar bisa memastikan bahwa garis karma itu berasal dari jurang ibel kegelapan. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Jelas, seseorang yang wilayahnya tidak kalah jauh dariku telah menyembunyikan karmanya. Jika tidak ada alasan khusus, apakah ibel leluhur sekuat itu akan menyembunyikan karma Kuifu? Cibir Qin Yun. Saya lebih dari 90% yakin bahwa Kuifu lah yang memberitahu Patriark Bojia, kata Qin Yun. Memangnya kenapa kalau kita tahu itu? Tanya Yi Xiao. Kalaupun Kuifu masih hidup, dia pasti akan dipenjara sementara oleh Patriark Bojia. Akan sulit menghubunginya. Lagi pula, karmanya sudah disembunyikan. Upaya Kuifu untuk menduduki dunia Great Chang baru terjadi dalam 100 tahun terakhir, kata Qin Yun. Bagaimana dia mengetahui rahasia dunia Great Chang? Terlepas dari mana dia mempelajarinya, dia pasti telah mengunjungi dunia Great Chang untuk memastikannya. Dia sangat jauh dari dunia Great Chang dan dia tidak mampu melakukan transferensi void besar. Akan terlalu lama baginya untuk pergi ke sini. Karena itu, dia pasti telah turun ke dunia kita dengan avatar untuk memastikan rahasianya. Dan jika tebakanku benar, Patriark Bojia pasti telah turun ke dunia Chang Agung kita sebagai avatar untuk memastikan rahasia itu setelah Kuifu memberitahunya. Baru setelah dia memastikan rahasia itu, dia akan membayar harga harta karun Luminous Conate, Cakram Yin Agung, untuk menyewa penghancur bintang. Jika itu hanya omong kosong, akankah Patriark Bojia membayar harga semahal itu? Tanya Qin Yun. Namun, wilayah Patriark Bojia sama sekali tidak kalah dengan wilayahku. Dengan turun sebagai avatar, dia dapat menyembunyikan diri dari rahasia surgawi, mencegahku menyelidikinya. Namun, saya memiliki kesempatan untuk menemukan pergerakan avatar Kuifu, kata Qin Yun. Bagaimana? Tanya Yi Xiao. Mari kita coba. Qin Yun melihat ke bawah. Dengan pikirannya, kehendaknya meliputi seluruh dunia Great Chang. Ledakan. Dia melewati rintangan ruang waktu alamiah. Qin Yun terjun ke dalam sungai waktu. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia Great Chang akan meninggalkan jejak mereka di sungai waktu saat mereka terus melaju di sepanjang panah waktu. Seorang tetua perlahan beranjak parubaya, seorang remaja, seorang anak, seorang balita, seorang bayi yang menangis, sebelum kembali ke rahim ibu mereka. Ibunya di masa mudanya, ibunya saat remaja, dan ketika ia masih kecil. Bukan hanya satu orang, tetapi seluruh dunia. Jejak tak terhitung yang ditinggalkan oleh banyak orang di dunia. Qin Yun melawan arah waktu sambil memperhatikan semua jejak yang ditinggalkan oleh banyak kehidupan hingga ia menemukan avatar Kuifu. Dengan dunia Qin Yun, ia dapat segera menemukannya begitu ia menemukan avatar Skyfin. Oh, Yi Xiao berdiri di samping, memperhatikan Qin Yun. Kekuatan dharmanya terpancar ke dalam kehampaan dan ke dimensi lain. Sedangkan Qin Yun sendiri, wajahnya semakin pucat. Darah bahkan mulai mengalir keluar dari hidung Qin Yun. Aku tidak bisa. Qin Yun berhenti. Saudara Yun, apa yang baru saja kau lakukan? Tanya Yi Xiao. Saya menjelajahi sungai waktu dunia Chang Agung dan melawan arah panah waktu untuk menyelidikinya, kata Qin Yun. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak akan sulit bagi saya untuk menyimpulkan hal-hal yang terjadi 100.000 tahun yang lalu jika yang ingin saya lihat hanyalah sesuatu yang samar. Namun,
Jika saya harus menyelidiki setiap makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia Chang Agung untuk menemukan avatar Kuifu, itu akan jauh lebih sulit. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi terlalu banyak makhluk hidup yang harus kuhadapi. Jiwa esensiku tak mampu menahannya. Qin Yun merasa geram. Sayangnya, aku sudah menemukan solusinya, tapi aku tak bisa. Kalau begitu, bisakah kamu meminta bantuan seseorang, tanya Yi Xiao. Tak seorang pun yang bisa memasuki dunia kecil dengan tubuh aslinya memiliki alam yang lebih tinggi dariku, kata Qin Yun. Sekarang, ada dua solusi. Pertama, mengolah dao agung ruang waktu. Jika pemahamanku tentang ruang waktu lebih baik, penyelidikanku akan semakin mudah. Ada ruang 3 dimensi dan panah waktu. Dao agung ruang waktu juga merupakan dao agung alam semesta. Dao agung adalah yang paling sulit untuk diolah dan aku belum pernah mendengar ada orang di 3 alam yang berhasil menguasai dao agung ruang waktu sepenuhnya. Metode kedua adalah mengolah bagan pedang rosa multiflora. Bagan ini dapat digunakan untuk menyimpulkan masa lalu dan masa depan, dan dalam hal inferensi, ini adalah yang terbaik di 3 alam. Saya memang mengolah bagan pedang rosa multiflora sejak lama karena menggunakan dao agung siklus surgawi sebagai fondasinya. Dao pedang saya mengandung langit, bumi, dan manusia, dan memiliki beberapa kesamaan dengan dao agung siklus surgawi, kata Qin Yun. Selama saya mengolah bagan pedang rosa multiflora dan mencapai tingkat yang lebih mendalam, akan lebih mudah untuk menyelidiki masa lalu. Metode ini paling cocok untuk saya. Kau ingin berkultivasi dengan bagan pedang rosa multiflora, Yi Xiao khawatir. Lalu, kapan kau akan menembus jiwa esensi? Setelah musibah dunia Great Chang saya teratasi. Saudara Yun, setiap tahun yang tersisa sangatlah penting, kata Yi Xiao cemas. Kesengsaraan abadi keliling terjadi setiap 1000 tahun sekali. Kau hanya punya sedikit lebih dari 10.000 tahun. Kau tidak boleh menyia-nyiakan waktumu. Xiao. Qin Yun tersenyum. Kenapa aku menjadi dewa pengembara? Bukankah untuk melindungi dunia Great Chang jika aku menerobos sekarang dan tak lagi bisa turun ke sana dengan tubuh asliku sementara dunia Great Chang masih menghadapi bencana di masa depan, lalu apa gunanya aku menjadi dewa pengembara? Tapi, hati Yi Xiao sakit untuk Qin Yun, tapi dia mengerti karakternya. Qin Yun menggenggam tangan istrinya dan menatap matanya. Jangan khawatir, Xiao. Tidak akan lama lagi. Aku yakin aku akan menguasai bagan pedang rosa multiflora ke tingkat yang lebih tinggi seiring waktu. Aku akan bisa menyelidiki avatar masa lalu Kuifu. Kau harus tahu bahwa ini adalah bencana dunia Great Chang. Akar penyebab bencana ini harus ditemukan sebelum kita benar-benar dapat mengatasinya. Qin Yun menatap istrinya. Yi Xiao menatap suaminya dan tidak terus mencoba membujuknya. Setelah bertahun-tahun, dia tahu betul karakter suaminya. Berjanjilah padaku kau akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Jangan tunda lagi, kata Yi Xiao. Aku berjanji padamu. Qin Yun tersenyum. Karena dia telah memutuskan untuk menunda terobosan jiwa esensinya demi tetap berada di dunia Chang besar, Qin Yun langsung menuju Istana Tur Hijau hari itu juga untuk menemui gurunya. Istana Wisata Hijau, Aula Utama. Tetua berambut hitam, penguasa surgawi dari harta karun Numinous, tengah mengobrol dengan seorang wanita tua. Tuan, leluhur Ibel semakin berani. Dia bahkan bertindak dengan tubuh penghancur terkuatnya dan menyelinap ke Mongkia itu. Untungnya, leluhur Buddha Gautama bertindak tepat waktu dan mencegah leluhur Ibel berhasil, kata wanita tua itu dengan marah. Meskipun leluhur Ibel yang perkasa, dia malah menyerang juniornya. Sungguh menjijikkan. Wudang, kata Dewa Surgawi Harta Karun Numinous sambil tersenyum. Adikmu Qin Yun telah menggagalkan semua rencananya selama bertahun-tahun. Dia sedang gelisah. Karena itu, ketika berbagai tokoh perkasa muncul untuk membasmi lebih banyak Ibel Langit, dia pun menyelinap ke Mongkia itu tanpa mempedulikan statusnya. Dia ingin memurnikan Mongkia itu untuk mengganti kerugiannya. Bagaimana mungkin kita membiarkan keinginannya terwujud? Kau juga tidak perlu khawatir. Dia hanya melakukan upaya terakhir yang putus asa. Saya mengerti dia tidak akan bertahan lama, kata wanita tua itu. Namun, perjuangan terakhirlah yang paling gila. Denganku, Tuan tua, dan rombongan di sekitarnya, dia tidak akan berarti banyak, kata Dewa Surgawi Harta Karun Numinous. Sedangkan untukmu, kau harus fokus pada kultivasi. Ketika aku tiada lagi, garis keturunan Istana Tur Hijau akan bergantung padamu. Adikmu Qin Yun bisa saja membantu meringankan bebanmu, tetapi dia mempercepat kesengsaraannya dan berubah menjadi dewa abadi pengembara. Penguasa surgawi Harta Karun Numinous tiba-tiba mengangkat alisnya. Bicara tentang Ibel. Terdengar suara dari luar, Guru,
saudara senior Qin Yun ingin bertemu. Biarkan dia masuk, kata Dewa Surgawi dari harta karun Numinous. Tak lama kemudian, Qin Yun masuk. Saat dia masuk, Qin Yun juga agak terkejut melihat pemandangan wanita tua di dalam aula utama. Qin Yun langsung tahu bahwa dia adalah pemimpin semua murid Istana Tur Hijau, kakak perempuan tertua, ibu tua Gunung Black Voal. Dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan merupakan eksistensi di alam abadi emas yang sempurna. Kakak senior tertua, Qin Yun membungkuk. Adik muda, kau berhasil menghancurkan fondasi yang dibangun para ibel di 26 wilayah kekuasaan. Ibu tua Gunung Black Voal tersenyum. Kau benar-benar mengangkat reputasi Istana Tur Hijau kita. Saya hanya melakukan apa yang saya mampu, kata Qin Yun sambil tersenyum. Ibu tua Gunung Black Voal tersenyum tanpa sepatah kata pun. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous memandang Qin Yun dan bertanya, aku berasumsi bahwa kedatanganmu menemuiku berarti kau sudah mempertimbangkan dengan matang apa yang kau inginkan dariku. Ya, Qin Yun mengangguk. Aku butuh Conate Wonder yang cocok untuk mengembangkan pedang terbang. Hanya keajaiban Conate, seru kakak tertuanya dari samping. Adik muda, rekan-rekan muridmu yang mendapatkan wawasan tentang Dao Agung biasanya akan meminta harta Conate Numinous yang paling cocok untuk mereka. Kau berhasil mendapatkan wawasan tentang Dao Agung tingkat puncak. Sebaiknya kau pilih harta Conate Numinous yang paling cocok untukmu. Lagi pula, keajaiban Conate mudah ditemukan, tetapi harta Conate Numinous tidak. Bagaimanapun juga, Conate Wonders adalah material. Harta karun Conate Numinous sungguh langka. Menemukan harta karun yang benar-benar cocok untuk seorang kultivator bahkan lebih langka lagi. Kakak perempuan tertuamu benar, kata Dewa Surgawi Harta Karun Numinous sambil tersenyum. Keajaiban Conate mudah dipertukarkan, tetapi hanya sedikit yang bersedia menukar harta karun Conate Numinous yang benar-benar kuat. Aku tidak butuh itu, kata Qin Yun. Aku punya pedang terbang intrinsik, begitu pula pedang Kingping yang kau pinjamkan padaku. Satu pedang untuk membasmi musuh dan satu pedang untuk melindungi diriku sendiri. Itu sudah cukup. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous mengangguk. Baiklah, karena kau menginginkan keajaiban Conate. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya. Suara mendesing. Seketika, sebongkah batu pipi hitam sepanjang sekitar 3 meter muncul. Permukaannya tak rata, dihiasi cahaya kemasan. Aura tajam yang dipancarkannya mengiris kehampaan di sekitarnya. Chaos Pure Gold. Qin Yun menunjukkan ekspresi gembira. Chaos Pure Gold yang kuterima terakhir kali di Star Cluster Hall hanya sekitar setengah ukuran manusia, tapi ini panjangnya sekitar 10 kaki, sekitar 6 kali lipat dari yang sebelumnya. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous berkata, kau telah memperoleh wawasan ke dalam Dao Agung tingkat puncak, jadi hanya emas murni kekacauan ini yang dipadukan dengan benda-benda pelengkap lainnya akan cukup untuk mengembangkan pedang terbang intrinsikmu ke tingkat Harta Karun Numinous puncak terpadu. Terima kasih, Guru, kata Qin Yun penuh syukur dan gembira. Sebelumnya, Qin Yun berhasil mengandalkan setengah Chaos Pure Gold seukuran manusia, air esensi pertama, tanah yang mengembang, dan keajaiban Conate lainnya untuk memungkinkan pedang terbang intrinsiknya menembus batas alami yang menghasilkan Dao pedang setingkat Dao Agung biasa. Faktanya, setelah menghabiskan terlalu banyak keajaiban Conate, persyaratannya pun menjadi lebih ketat. Kini, ia sendiri telah menguasai Dao Agung tingkat puncak, dan pedang terbang intrinsiknya kini jauh lebih fleksibel dalam hal material yang dibutuhkan karena intinya adalah Dao Agung tingkat puncak. Hanya sekitar 5 kali lipat jumlah material yang dibutuhkan sebelumnya untuk mengolahnya menjadi harta karun Numinous puncak Conate. Gurunya telah menyelesaikan Chaos Pure Gold yang paling berharga dan penting untuknya. Bagaimana dengan Conate Wonders lainnya bagi Qin Yun, yang telah menghancurkan Star Destruction, memusnahkan 26 wilayah kekuasaan, dan membasmi begitu banyak Skyfin? Tentu saja mudah untuk mengumpulkannya. Qin Yun menyimpan Chaos Pure Gold. Ngomong-ngomong, kata Dewa Surgawi Harta Karun Numinous sambil tersenyum. Sebentar lagi, jiwa esensimu akan menerobos, jadi kemungkinan besar kau harus pindah dari dunia Great Chang. Kau bisa pindah ke alam surgawi. Di sana, aku bisa bertindak kapan saja. Para ibel tak akan berani berbuat apa-apa di sana. Adik laki-laki, kamu bisa mengunjungi alam surgawi dan menjadi tetanggaku, kata kakak perempuan tertuanya sambil tersenyum. Hati Qin Yun tergerak. Alam surgawi. Itu benar. Itulah inti sejati dari 3 alam. Ada banyak tokoh perkasa di sana, dan di sanalah kekuatan terkuat mereka terkonsentrasi. Para ibel tidak berani mencapai alam surgawi. Lagi pula, alam surgawi sangat luas dan akan sangat mendukung pengembangan dan pelatihan pengalaman anak-anaknya.
Tetapi dia masih perlu berdiskusi dengan Xiao Xiao tentang masalah ini. Guru, untuk sementara saya tidak terburu-buru untuk menembus alam jiwa esensi, kata Qin Yun. Tidak terburu-buru Dewa Surgawi Harta Karun Numinous sedikit mengernyit. Sebagai seorang abadi keliling, waktu sangatlah berharga. Setiap tahun, bahkan setiap hari, sangatlah penting. Kau jelas harus membiarkan jiwa esensimu segera menerobos untuk mempercepat kultivasimu. Qin Yun menjawab dengan sopan, Patriark Bojia itu telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap dunia asalku, dunia Chang Agung. Leluhur Ibel mencoba merayuku dengan rahasia dunia Chang Agung. Sekarang aku berencana mencari avatar Ibel Langit Kuifu melalui sungai waktu untuk mengungkap rahasia dunia asalku. Namun, pencarian masa lalu dunia Great Chang melalui sungai waktu, dan menemukan avatar Skyfin Kuifu melalui ingatan miliaran makhluk hidup, cukup sulit. Hanya dengan tubuh asliku di dalam dunia Great Chang aku bisa membuat kemajuan, kata Qin Yun. Namun, untuk mencari avatar Kuifu dari masa lalu, aku masih perlu berkultivasi dalam Rosa Multiflora Sword Chart. Setelah kultivasiku mencapai tingkat yang lebih dalam, aku yakin aku bisa mengungkap rahasia dunia Great Chang. Hanya dengan begitu aku dapat berkultivasi dengan tenang. Sang penguasa surgawi dari harta karun Numinous sedikit mengernyit. Aku menjadi dewa keliling untuk melindungi dunia asalku. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya, dunia Chang Agung akan mengalami bencana lain di masa depan. Aku akan mati dengan amarah, kata Qin Yun. Lakukan apapun yang kau inginkan. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous melambaikan tangannya dengan lembut. Muridmu yang rendah hati mengucapkan selamat tinggal padamu. Qin Yun segera pergi. Saat menyaksikan kepergian Qin Yun, Ibu Suri Gunung Black Voal langsung tersenyum dan berkata, Guru, jangan marah. Temperamen adik muda memang seperti itu. Jika tujuannya adalah hidup tanpa beban dan abadi, dia pasti sudah melarikan diri bersama Yang Jian ketika Star Destruction pergi ke dunia Great Chang. Karena dia memilih untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi seorang dewa keliling, dia telah bertekad untuk menempuh jalannya sendiri. Sekarang, jika dia tidak bisa mengungkap rahasia dunia asalnya, dia tidak akan bisa berkultivasi dengan tenang. Itu akan menjadi obsesinya yang abadi. Mungkin hanya dengan hasrat seperti itu seseorang dapat menjadi seorang dewa pedang dan secara langsung mendapatkan wawasan ke dalam Dao Agung tingkat puncak. Aku tahu temperamennya, tapi hanya tersisa sedikit lebih dari 10.000 tahun. Setiap tahun berlalu, berkurang 1 tahun. Aku hanya merasa cemas untuknya. Dewa Surgawi Harta Karun Numinous menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa mencapai Dao Agung yang sempurna, dia akan lebih kuat daripada Bai Ze di masa lalu sebagai seorang abadi pedang Dao Agung yang sempurna. Selain itu, aku akan memikirkan cara untuk membantu pedang terbang intrinsiknya dipupuk hingga tingkat harta karun Kardinal Konate. Seorang abadi pedang Dao Agung yang sempurna dengan harta karun Kardinal Konate intrinsik di tangannya mungkin bisa bertahan dari kesengsaraan abadi keliling ke-12. Tapi semua ini hanya berhasil dengan asumsi dia mencapai Dao Agung yang sempurna. Jika dia tidak mencapainya, semuanya sia-sia, kata Dewa Surgawi Harta Karun Numinous. Aku selalu berpikir bahwa di masa depan, ketika garis keturunan Istana Tur Hijau memilikimu dan adikmu, kalian berdua yang memikul beban akan membuatku merasa tenang. Tapi sekarang, dia hanya membuang-buang waktunya. Jenggot yang disabuni berarti setengah tercukur, kata Ibu Tua Gunung Black Voal sambil tersenyum. Guru, hati Dao adik muda akan lebih sempurna setelah ia menyelesaikan musibah yang dihadapi dunia asalnya. Mungkin itu akan semakin membantunya dalam kultivasi. Semoga saja seperti yang kau katakan. Sang penguasa surgawi dari harta karun Numinous mengangguk. Di tempat lain di Green Turing Palace. Qin Yun berjalan menyusuri lorong. Ia bisa merasakan ketidaksenangan tuannya, tetapi ia tak pernah ragu dalam hal yang seharusnya ia lakukan atau menyesali pilihannya. Kakak senior Qin. Kakak senior Qin. Banyak murid yang menyambutnya dengan hormat sepanjang jalan. Qin Yun sekarang menjadi salah satu dari 10 eksistensi teratas di Istana Tur Hijau. Para murid yang sebagian besar adalah murid tingkat ke-6 jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kakak atau adik senior yang begitu kuat. Gudang Dharma Segudang. Qin Yun segera tiba di depan gudang Dharma Segudang yang menjulang tinggi dengan 9 lantainya. Untuk memasuki lantai 9 gudang Dharma Segudang, seseorang harus mencapai buah Dao abadi emas. Konon, terdapat formula Dharma yang hanya dapat dikultivasikan oleh mereka yang menguasai Dao Agung. Di dalamnya juga terdapat berbagai macam rahasia 3 alam. Qin Yun selalu penasaran dengan lantai 9 gudang Dharma Segudang. Ia pun segera melangkah masuk.
Lantai 9 dari Myriad Dharma Repository. Di sini sangat sunyi, hanya Qin Yun yang sedang membaca. Catatan-catatan yang dimiliki Istana Tur Hijau saya tentang harta karun Numinous bawaan tiga alam dianggap sangat lengkap, renung Qin Yun sambil membaca. Mungkin hanya sedikit yang belum tercatat. Informasi mengenai harta karun Conate Numinous sangatlah penting. Ia harus memahaminya terlebih dahulu. Jika tidak, ia mungkin secara tidak sengaja menyinggung seseorang yang tidak mampu ia tanggung. Cincin giok emas leluhur Dao Agung sungguh kuat. Para dewa emas biasa di puncak bisa takluk padanya jika mereka tidak hati-hati. Jika aku menggunakan pedang terbang intrinsikku, aku mungkin harus menyimpannya. Qin Yun membaca deskripsi di buku itu dan menjadi sedih. Syukurlah, guru meminjamkanku pedang Kingping, memberiku kepercayaan diri yang lebih besar. Cincin giok emas dan pedang Kingping adalah harta karun Conate Kardinal. Tidak sembarang orang bisa menggunakan harta karun Conate Kardinal tersebut. Bahkan Dewa Emas dan Buddha biasa pun tidak akan mampu mengerahkan kekuatan penuh harta karun Conate Kardinal, bahkan jika mereka kebetulan menemukannya. Qin Yun telah menguasai Dao Agung tingkat puncak, yang memungkinkannya mengeluarkan kekuatan pedang Kingping sepenuhnya. Saat di dunia kecil, Qin Yun benar-benar tak terkalahkan. Namun, di antara berbagai tokoh perkasa, Qin Yun harus berhati-hati. Lagi pula, berbagai jenis harta karun Conate Numinous semuanya berbeda. Bahkan Yang Jian dan Mang Qisun pun harus berhati-hati agar tidak menderita kerugian. Qin Yun tidak memiliki tubuh sekuat keduanya, sehingga harus lebih berhati-hati lagi. Oleh karena itu, pada level tokoh perkasa, sebenarnya lebih kecil kemungkinannya seseorang akan terlibat dalam pertempuran. Ada ketakutan bahwa mereka bisa kehilangan nyawa dan menggagalkan semua kultivasi mereka selama bertahun-tahun. Lagi pula, siapa yang tahu kalau musuh punya harta Conate Numinous yang dirancang untuk melawan mereka mungkin, seseorang bisa meminjam harta Conate Numinous yang kuat untuk mengalahkan mereka. Keajaiban bawaan. Oh, di ujung tiga alam, di dalam kekacauan Qin Yun membolak-balik buku yang memperkenalkan berbagai jenis keajaiban bawaan dan lokasi umum di mana mereka dapat ditemukan. Kekacauan itu tak terbatas. Dulu ketika Pangu membelah langit dan bumi, ia mengacungkan kapak pangunya untuk membelah kekacauan, tetapi yang ia lakukan hanyalah membagi wilayah di tengah kekacauan, melahirkan tiga alam. Di ujung tiga alam adalah kekacauan. Qin Yun mengangguk sedikit. Bahaya mengintai di seluruh kekacauan yang tak berujung. Misalnya, beberapa ibel dewa kekacauan kuno masih berada di dalam kekacauan. Namun, kekacauan juga penuh dengan peluang. Keajaiban terhubung, harta karun Numinous terhubung, banyak di antaranya lahir di kekacauan. Jika seseorang beruntung saat berada di dalam, mungkin seseorang bisa mendapatkan harta karun Numinous terhubung. Namun, menurut catatan buku, selama ini, leluhur Dao dan leluhur Buddha, serta beberapa ibel dewa kekacauan, sering menjelajahi kekacauan. Berharap menemukan keajaiban Conate dan harta karun Numinous Conate di wilayah yang relatif lebih dekat dengan tiga alam tidaklah mungkin. Namun, jika seseorang pergi terlalu jauh, bahkan Dewa Emas yang telah sempurna pun bisa tersesat dan tak pernah kembali. Hanya leluhur Dao dan leluhur Buddha yang berani menyelidiki jauh ke dalam kekacauan. Tersesat. Begitu seseorang terlalu jauh, mereka tak akan bisa merasakan keberadaan tiga alam. Tanpa arah, bahkan hampir tak bisa memahami aliran waktu, bagaimana mungkin seseorang bisa kembali setelah tersesat dalam kekacauan? Qin Yun diam-diam merasa khawatir. Setelah membaca banyak laporan, Qin Yun akhirnya sampai pada 5 manual yang ditempatkan di tengah lantai 9 Myriad Dharma Repository. Sutra Pedang 5 Elemen, Gulungan Ibu Tak Terbatas, Sutra Gua Misteri, Sutra Pedang Tokoh Giok, dan 12 Jilid Sang Mahamurni. Sutra Pedang 5 Elemen diciptakan oleh kakak senior tertua. Apa yang kupelajari sebelumnya hanya memungkinkanku mencapai Dao Agung. Namun, yang ditempatkan di sini adalah bagian yang mengarah pada Dao Agung yang sempurna. Gulungan Ibu Tak Terbatas diciptakan oleh kakak senior tertua. Sisanya, Sutra Gua Misteri, Sutra Pedang Giok Terang, dan 12 Jilid Mahamurni diciptakan oleh guru. Semua ini berada pada tingkat Dao Agung yang sempurna. Qin Yun mengangguk sedikit. Itulah yang dimaksud dengan warisan. Manual tentang Dao besar yang sempurna tidak mungkin ditemukan di luar. Namun, ada 5 di sini. Aula Penakluk Abadi seharusnya menjadi tempat pencapaian tertinggi guru. Qin Yun tidak terburu-buru. Ia berencana untuk mengasingkan diri di Aula Penakluk Abadi setelah jiwa esensinya menerobos untuk menerima warisan tertinggi dari Istana Tur Hijau. Setelah itu, Qin Yun mulai membaca Sutra Pedang Jade Luminaris. Membaca ini saja sudah menghabiskan waktu lebih lama daripada membaca 5 buku panduannya sebelumnya.
Menghafal saja sudah cepat, tetapi ia tak bisa berhenti membayangkan dan membuat koneksi saat membaca. Saat ide-ide bermunculan, ia asyik membacanya sehari semalam. Jadi ini adalah Dao Agung yang telah disempurnakan. Nasihat dari orang lain selalu membantu seseorang mengatasi kekurangannya. Setelah aku menyelesaikan masalah di dunia Chang Agung, aku akan bisa mengasingkan diri dengan tenang untuk menyelesaikannya. Qin Yun menahan kultivasinya dan meletakkan buku panduan itu. Aku harus segera meningkatkan wawasanku tentang bagan pedang rosa multiflora. Guru jelas tidak suka aku membuang-buang waktu, Qin Yun merenung. Aku harus meningkatkannya sesegera mungkin, dan cara terbaik adalah menemukan harta karun yang dapat membantu kultivasiku dalam Dao Agung Siklus Surgawi. Siklus Surgawi Dao Besar. Demikian pula, Dao Agung yang mengarah pada Dao Agung yang sempurna. Misalnya, Celestial Tirk dan Kaisar Polestar dari Ibel kuno telah berkultivasi dalam Dao Agung Siklus Surgawi, menjadikan mereka eksistensi pada tingkat keabadian emas yang sempurna. Harta karun Numinous Conate mengandung Dao Agung di dalamnya dan paling cocok sebagai bahan belajar. Informasi mengenai harta karun Numinous Conate di 3 alam muncul di benak Qin Yun. Dan yang paling cocok untukku adalah harta karun Numinous Conate, 18 bintang terbang. 18 bintang terbang disempurnakan oleh pengadilan surgawi para Ibel kuno dengan bantuan keajaiban bawaan. Ancient Heavenly Quartz paling terkenal dengan Stellar Heavenly Cycle Array-nya, dan 18 Flying Stars dianggap sebagai versi dasar yang disederhanakan. 18 bintang terbang telah berganti pemilik beberapa kali setelah pengadilan surgawi kuno dihancurkan. Sekarang, mereka berada di tangan penguasa sempurna kekosongan murni yang berbudi luhur dari Gua Ungu Puncak Gunung Hijau. Qin Yun mengangguk sedikit. Waktunya bertemu dengannya. Alam surgawi, Puncak Gunung Hijau, Gua Ungu. Di luar tempat tinggal gua. Seorang pemuda berlutut di sana dengan wajah pucat. Napasnya lemah, tetapi ia terus bertahan. Seorang Dao Child sedang menyapu di pintu masuk, menimbulkan suara gemerisik. Ia menyapu area itu dengan sabar dan ketika sampai di sisi pemuda itu, ia berkata, sebaiknya kau kembali. Jangan terus berlutut. Percuma saja berapa lama pun kau berlutut. Aku akan terus berlutut. Aku akan membuat penguasa sempurna melihat ketulusanku. Bahkan jika aku mati karena berlutut, aku akan terus berlutut, kata pemuda itu lemah melalui bibirnya yang pucat. Percuma saja kau berlutut sampai mati. Banyak orang di 3 alam ingin menjadi murid guruku. Kau pikir guru akan menerimamu sebagai murid hanya karena kau berlutut di sini bermimpilah. Anak Dao menggelengkan kepalanya. Kau mampu berjuang dan sampai di sini, dan kakak senior memberimu kesempatan. Tapi jelas, bakatmu kurang. Kau tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gua Unguku. Sebaiknya kau kembali ke tempat asalmu. Setelah berkata demikian, Dao Child meneruskan menyapu tanah. Tak jauh dari sana, seorang gadis muda tak kuasa menahan diri untuk berlari sambil membawa termos air. Ia langsung berkata, Tuan muda, minumlah air. Anda telah berlutut selama 3 bulan tanpa seteguk air pun. Anda sengaja tidak menggunakan kekuatan Dharma Anda untuk menopang Anda. Anda tidak akan bertahan lama. Pergi. Pemuda itu melambaikan tangannya. Tuan muda, gadis itu menjadi cemas saat air mata mengalir di pipinya. Memperkuat diri tanpa menggunakan kekuatan Dharma anak Dao yang berwajah bulat itu menggelengkan kepala sambil mendesah. Aku sudah melihat begitu banyak hal selama bertahun-tahun ini. Percuma saja. Tuan muda, jangan menunggu di sini. Ayo kita cari dewa abadi lainnya, kata gadis itu cemas. Aku yakin salah satu dari mereka akan bersedia menerimamu sebagai murid. Penguasa sempurna adalah sosok perkasa tertinggi di 3 alam. Hanya dengan menjadi muridnya aku akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Kata pemuda itu dengan gigi terkatup. Kalau tidak, semuanya hanya akan sia-sia. Tuan muda, gadis itu terbakar kecemasan. Pemuda itu melambaikan tangannya. Pergi. Setelah berkata begitu, ia melotot marah ke arah gadis itu. Yang bisa dilakukan gadis itu hanyalah berdiri di samping dengan botol air di tangan. Tuan mudanya adalah seorang jenius kultivasi, yang mencapai inti emas Conate pada usia 16 tahun. Tidak sulit baginya untuk mencapai jiwa esensi dan ia memiliki peluang untuk menjadi seorang dewa langit. Namun, musuhnya terlalu menakutkan. Dewa langit biasa bagaikan semut di hadapannya. Ia mengalami kesulitan besar sebelum tiba di gua kediaman penguasa sempurna, kekosongan murni yang berbudi luhur. Keheningan kembali menyelimuti pinggiran gua tempat tinggalnya. Pemuda itu terus berlutut sementara gadis itu memperhatikan dari kejauhan dalam diam. Sedangkan Dao Child, ia terus menyapu halaman dengan perlahan. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul dari kehampaan.
Seorang pemuda yang membawa pedang hijau tua di punggungnya. Kemunculannya yang tiba-tiba diperhatikan oleh pemuda yang berlutut, gadis itu, dan Dao Child yang sedang menyapu. Salam, senior. Dao Child segera berjalan mendekat dan membungkuk. Aku akan merepotkanmu untuk menyampaikan pesan kepada saudara Dao Void Murni, kata Qin Yun sambil tersenyum. Katakan saja Qin Yun datang untuk mengunjunginya. Saudara Dao Pristine Void, anak Dao terkejut. Dengan kedudukan gurunya, penguasa sempurna kekosongan murni yang berbudi luhur, di 3 alam, hanya sedikit orang yang berhak memanggilnya saudara Dao kekosongan murni. Saudara Dao Void Murni pemuda yang berlutut itu tak kuasa menahan diri untuk menatap Qin Yun. Siapa dia? Sepertinya dia cukup kenal dengan penguasa sempurna. Dari samping, gadis itu diam-diam bergerak ke sisi pemuda yang berlutut dan memberi isyarat dengan matanya. Pemuda itu mengerti bahwa pelayannya sedang mendesaknya untuk mendekati sosok sakti ini. Mungkin, orang di depannya adalah sosok perkasa di 3 alam. Dan pada saat itu, Perfect Sovereign Pristine Void Virtuous telah menyadari apa yang terjadi di luar gua ungu. Ia berinisiatif untuk keluar dari kamarnya. Guru, ketika Dao Child melihat gurunya mendekat, ia langsung melapor, ada seorang pria bernama Qin Yun di luar. Namun, penguasa sempurna, kekosongan murni, dan berbudi luhur tampaknya tidak mendengarkan laporannya saat ia memberikan perintah langsung, cepat, buka pintunya. Saya sendiri ingin menyambut saudara Qin. Seketika semua muridnya panik bergegas membuka pintu. Qin Yun, pedang abadi Qin yang menyapu 26 wilayah kekuasaan 3 alam. Kudengar leluhur Dao Harta Karun Numinous meminjamkan harta karun Kardinal Konate miliknya, pedang Kingping, kepada pedang abadi Qin. Murid-murid pribadi penguasa sempurna kekosongan murni berbudi luhur ini sangat terinformasi. Mereka terlibat dalam diskusi transmisi suara rahasia sambil membuka pintu. Gemuruh. Setelah itu, seluruh pintu gua ungu terbuka. Para pengikut berdiri di samping, dengan beberapa pengikut terkuat mengikuti di belakang Perfect Sovereign Pristine Void Virtuous. Hahaha, Perfect Sovereign Pristine Void Virtuous tertawa terbahak-bahak saat berjalan keluar. Jubah Taoisnya berkibar tertiup angin, dan ketika mendekat, ia langsung membungkuk dalam-dalam, Saudara Qin, terimalah hormatku. Saudara Dao Void Murni, aku tidak bisa menerimanya. Qin Yun segera maju untuk membantunya berdiri. Aku berterima kasih atas nama semua kehidupan di 26 wilayah kekuasaan 3 alam. Kau harus menerimanya. Penguasa sempurna kekosongan murni yang berbudi luhur tersenyum sambil berdiri. Ayo, ikut aku masuk untuk mengobrol. Setelah berkata demikian, ia memegang lengan kiri Qin Yun dan dengan hangat mengundangnya masuk. Pemuda yang berlutut tak jauh darinya langsung berdiri dan melangkah beberapa langkah ke depan, lalu berlutut. Ia berteriak, Senior, 570.